Kamu kira kasur kamu bersih kan? Sebenarnya ada yang sembunyi tuh di dalamnya. Diam-diam, kutu busuk hidup di sana. Emang nggak aktif pada siang hari, tapi mereka akan tahu kapan kamu tidur, soalnya saat bernapas dalam, kamu mengeluarkan jumlah karbon dioksida yang besar. Kutu busuk akan keluar kayak dipanggil makan malam. Serangga ini nggak punya tujuan lain selain mengotori rumah kamu. Tanpa predator dan banyaknya makanan di kasur, serangga ini hidup tenang. Mereka kuat banget, bisa hidup di area apa aja yang dikunjungi manusia. Mereka bisa nebeng di tas manusia dan pergi ke tempat-tempat kayak teater, rumah sakit, sekolah, dan hotel. Panjang perjalanan nggak jadi masalah buat mereka, karena mereka bisa bertahan setahun tanpa makanan. Jangan harap bisa nangkap mereka, ukuran mereka cuma 6 mm. Mereka juga cepat dan gampang nemu tempat baru buat sembunyi. Coba pakai pestisida aja. Tapi kutu busuk bisa kebal pestisida. Jadi pengendali hama harus terus menambah keampuhan pestisidanya. Kutu busuk menghasilkan enzim detoks yang melindungi mereka. Mereka makin kuat dari generasi ke generasi. Penelitian pada tahun 2008 membandingkan kutu busuk dari masa mereka dengan kutu busuk 30 tahun lalu. Generasi tua cuma butuh 0,3 nanogram pestisida untuk dibasmi. Tapi generasi muda butuh 10.000 nanogram. Lebih penting lagi, basmi telur mereka. Kutu betina bertelur setiap malam. Sepanjang 6 bulan hidup mereka, mereka bisa menghasilkan 500 telur. Waktu lagi di dapur, kamu melihat beberapa semut. Pada musim semi, semut lebih suka makanan yang mengandung protein. Pada musim panas, selera mereka jadi makanan yang lebih manis dan berminyak. Beberapa semut ini cuma semut yang nyari sumber makanan baru. Aroma dapur yang kotor dan tempat sampah yang penuh menarik mereka ke sini. Begitu mereka nemu target, mereka bakal menandai jalurnya dengan feromon sampai ke sarang buat ngasih tahu seluruh koloni lokasi makanan tadi. Sarang koloni seukuran piring berisi 1.000 semut. Sementara itu, sarang 2 meter bisa dihuni 100.000 semut. Ada juga beberapa super koloni yang menggabungkan lebih dari satu sarang. Sarang terbesar yang pernah ada meliputi 3 negara, Italia, Prancis, dan Spanyol. Lebih dari 6.000 km, super koloni ini diperkirakan punya jutaan sarang dengan miliaran semut. Karena kamu tahu bakal ada banyak semut masuk ke rumahmu, hapus jejak semut pencari makanan dengan cuka dan air memakai perbandingan 1:3. Masukkan ke botol semprot, lalu semprot ke seluruh lantai. Cuka juga menghapus jejak aroma. Risikonya bukan cuma kedatangan ribuan tamu. Kalau ada sumber makanan, mereka bisa bikin sarang di dinding dan lantai. Lalu, fondasi rumah bisa lemah dan semut bisa lebih susah dibasmi. Satu lagi hama yang suka makanan manis di tempat sampah adalah kecoa. Mereka cuma bisa tahan 1 minggu tanpa air. Jadi, mereka biasanya ada di tempat lembab, kemungkinan besar di ruang bawah tanah. Tapi mereka bisa hidup sebulan tanpa makanan, mereka makan dengan cerdik biar nggak ketahuan. Kecoa mengembangkan ciri ini lebih dari 280 juta tahun lalu. Berarti mereka udah mengganggu dari dulu ya. Kamu melihat satu kecoa di dapur tapi dia menghindar. Kecepatannya mencapai 5 km per jam. Kamu kejar sampai ke dekat sarangnya, tapi dia sembunyi, mungkin di celah tembok. Di sini, induk kecoa bakal mengeluarkan 50 telur. Saat menetas, kecoa muda ini susah banget ditemukan karena ukurannya yang super kecil. Tapi, mereka tumbuh dewasa dalam 36 hari. Kamu harus basmi mereka secepat mungkin ya. Mereka juga hama yang tahan pestisida. Sebaiknya, jaga kebersihan dapur untuk membasmi mereka dan gunakan produk berbahan dasar sitrus. Meskipun aromanya enak, kecoa nggak suka. Tapi kalau kecoa sudah terlanjur banyak, potong aja bawang bombay dan taburi soda kue. Waktu kecoa itu menyantap bawang bombay, mereka juga bakal menelan sodanya. Soda itu bakal bereaksi dengan cairan perut mereka dan mengembang, lalu meledak. Waktu membongkar kardus, kamu kaget melihat gegat di dalamnya. Kardus memang tempat favorit gegat karena memberi naungan dan cara nyaman untuk bepergian. Kertas, kardus, dan pakaian mengandung pati dan gula yang tinggi. Jadi, itu ngasih mereka makanan yang enggak ada habisnya. Mereka susah ditangkap dan bisa tidur lama.
Jadi mungkin kelihatannya aja nggak ada gegat di rumah kamu. Meskipun nggak bahaya buat manusia, tapi gegat bisa merusak pakaian dan mengotori makanan. Mendingan buruan basmi gegat karena mereka mengeluarkan 3 telur setiap hari dan hidup sampai 8 tahun. Saat jumlah mereka nambah, hama predator juga bakal bertambah. Lipan suka sama rumah yang ada gegatnya. Karena cepat banget mengikuti migrasi gegat, lipan juga suka tempat lembab. Lipan rentan dehidrasi, sebagian karena kecepatan mereka yang mencapai 0,3 meter per detik. Tapi meskipun gegatnya udah habis mereka makan, mereka tetap nggak mau pergi. Ada sisi positifnya sih, karena lipan bisa membasmi hama nyebelin lain termasuk kecoa, ngengat, laba-laba berbahaya, dan bahkan kutu busuk. Sehabis makan, mereka biasanya membersihkan ke-15 pasang kaki mereka loh. Tapi kalau rupa mereka terlalu menyeramkan, membasmi hama lain bisa memengaruhi mereka untuk pergi. Timi adalah pembasmi alami yang bagus untuk lipan dan mangsanya. Menanam timi di sekeliling rumah bisa ampuh mengusir mereka. Cubit sedikit daunnya untuk melepaskan zat kimianya. Meskipun serangga di rumah sebagian besar hama, sebenarnya ada juga yang berguna. Kalau kamu tinggal di Australia, biasanya kamu nemu laba-laba pemburu di rumah. Laba-laba ini cukup besar dan kelihatan menyeramkan. Tapi sebenarnya mereka bantuin kita kok. Mereka bisa hidup sampai 2,5 tahun. Bahkan ada orang yang miara mereka. Laba-laba ini tidur pada siang hari di dinding atas yang terlihat jelas buat ngasih tahu kalau mereka bakal melindungi kamu, bukan membahayakanmu. Pada malam hari, mereka mulai beraksi. Mereka mengusir serangga yang mengganggu di rumah. Saat bergerak ke tempat lembab, laba-laba pemburu perlahan mencari mangsa yang enggak kelihatan dan sembunyi di ruang bawah tanah. Laba-laba ini udah mutusin, malam ini dia akan makan kecoa, salah satu favoritnya. Kecoa beraksi saat sepi dan tahu kamu udah tidur. Dia berjalan dengan pedenya ke tangga buat nyari jus sampah yang manis. Tapi di perjalanan, laba-laba pemburu menunggu. Dia disergap. Kecoa itu masuk perangkap dan laba-laba pemburu keluar dari tempat sembunyi. Kecoa itu takut dan mencoba kabur. Tapi laba-laba pemburu adalah laba-laba tercepat di dunia. Dalam sekejap, dia ngebuktiin kalau dia emang pemburu. Laba-laba pemburu emang pasif di depan manusia dan suka ada di rumah. Kalau kamu nyoba ngusir mereka, mereka bakal kabur dan sembunyi. Mereka cuma agresif kalau kamu menyudutkan mereka. Mereka cuma pengen jadi bagian keluarga dan pembasmi hama kamu, gratis pula. Kalau kamu kurang beruntung dan nggak ada laba-laba pemburu di rumahmu, mungkin kamu mau ambil laba-laba ini dari alam liar. Tapi sebelum menangkapnya, ingat ada 100 jenis laba-laba pemburu di Australia. Ukuran dan perilakunya berbeda. Ada yang lebih supel dari jenis yang lain. Laba-laba pemburu yang supel suka hidup dengan 150 laba-laba pemburu lain. Keluarga besar yang berburu bareng dan berbagi makanan. Jadi hati-hati ya sama laba-laba yang kamu bawa pulang. Begitu astronot kembali ke bumi dari luar angkasa, tinggi mereka biasanya bertambah beberapa sentimeter dibanding sebelum meninggalkan bumi. Saat terbebas dari gravitasi, tubuhmu bertindak dengan cara yang tidak biasa. Tanpa adanya bobot tubuh yang menekan tulang rawan di tulang belakang dan sendimu, tubuhmu pun sedikit memanjang dalam kondisi nol gravitasi. Tapi ini efeknya nggak bertahan lama dan menghilang setelah beberapa waktu. Hal serupa juga terjadi di bumi. Saat berbaring untuk tidur malam, tubuhmu sedikit lebih tinggi, sekitar 1 cm. Lumayan lah ya. Itu sebabnya kamu lebih tinggi pada pagi hari dibanding malam hari. Ada jamur berbentuk aneh dengan gigi yang seolah-olah berdarah. Itu juga yang membuatnya disebut jamur gigi berdarah. Ada juga duri mirip gigi yang menyeramkan di bawah tudungnya. Jamur ini nggak terlalu enak. Rasanya mirip paprika super pahit. Pohon tropis tertinggi di dunia tingginya sampai 100 meter loh, dan beratnya lebih dari 82.000 kg. Berat ini setara pesawat penumpang pada umumnya. Pohon ini tumbuh di Malaysia. Pemandangan dari atas pohon ini indah banget. Pendaki setempat melihat pemandangan ini saat dia mengukur ketinggian pohon itu. Tampaknya bintang tertua yang kita ketahui mungkin lebih tua dibanding alam semesta itu sendiri. Bintang ini disebut Methuselah dan letaknya 190 tahun cahaya dari planet kita, di rasi bintang Libra. Dengan menganalisis informasi kecerahan, ukuran, struktur, dan komposisinya,
para ilmuwan menyadari umur bintang itu mungkin sekitar 14,5 miliar tahun. Mungkin ada perbedaan 800 juta tahun antara umur bintang ini yang sesungguhnya dan umur yang ditunjukkan lewat penelitian. Tapi kalau bintang itu memang lebih tua dibanding alam semesta, mungkin saja Big Bang bukanlah awal dari segalanya. Mamalia terkecil di dunia adalah hewan kecil yang imut ini. Namanya kelelawar bumblebee. Hidungnya mirip hidung babi dan matanya super kecil, nyaris nggak kelihatan. Makhluk ini cuma bisa tumbuh sampai sekitar 2,5 cm dengan lebar sayap sekitar 18 cm. Hidung, jari kaki, tangan, dan banyak bagian tubuh lainnya bisa membeku, tapi bola matamu kebal terhadap dingin meski tanpa perlindungan sama sekali. Saat memakai kacamata di tempat dingin, fungsi utamanya adalah melindungi mata dari angin atau salju, bukan dari dingin, mau serendah apapun suhunya. Alasannya, gak kayak bagian lain di tubuhmu. Matamu selalu mendapatkan pasokan darah hangat, bahkan di lingkungan paling dingin. Mata dipenuhi banyak pembuluh darah yang terus-menerus menghangatkannya. Selain itu, mata terletak jauh di dalam kepalamu, tempat lemak, jaringan, dan tulang menjaganya tetap hangat. Asalkan fungsi tubuh lainnya masih baik, matamu hampir mustahil beku. Ada 3 alasan kenapa rambut keriting bisa, keriting. Pertama, folikel tempat helaian rambut keriting tumbuh punya bentuk oval, nggak kayak folikel melingkar yang menghasilkan rambut lurus. Kedua, helai rambut keriting keluar dari permukaan kulit dengan sudut lebih miring kalau dibandingkan dengan rambut lurus, sehingga membuatnya melengkung saat tumbuh. Dan ketiga, bentuk rambut keriting membantu membentuk ikatan kimia antara molekul protein dalam satu helai, sehingga membuat helainya tumbuh lebih keriting. Menara miring Pisa yang terkenal itu miring karena tanah yang lunak di bawah dasar bangunan ini. Orang-orang yang membangunnya mungkin kesal ya. Tapi tanah lunak ini juga punya peran penting dalam melindungi menara Pisa dari bahaya gempa bumi. Karena tanah lunak dan ketinggiannya, menara ini tidak beresonansi dengan getaran gempa bumi. Jadi alasan menara ini miring bisa dibilang juga alasan kenapa menara ini masih berdiri. Cumi-cumi raksasa punya mata terbesar yang bisa kamu temukan di bumi. Diameternya 28 cm, alias lebih besar dibanding piring makanmu, sementara lensanya sebesar jeruk. Bola mata cumi-cumi raksasa dipenuhi air. Ukuran cumi-cumi raksasa memang besar. Dia bisa tumbuh sampai 13 meter. Kamu doyan coklat, tapi mau mulai pindah jalur ke makanan yang lebih sehat dan menggantinya dengan buah? Kalau gitu kamu pasti senang kalau tahu buah yang rasanya mirip puding coklat ini. Namanya kesemek hitam. Ini adalah spesies kesemek asli Amerika Selatan dan Tengah. Kalau buah ini sudah matang, rasanya mirip makan flan manis dengan sedikit rasa coklat. Saat menemukan buku atau koran lama, kamu mungkin melihat kertasnya sudah menguning. Kertas terbuat dari kayu, yang sebagian besar terdiri dari selulosa putih. Kayu juga mengandung lignin, yaitu zat gelap yang juga ada di dalam kertas, bersama selulosa tadi. Lignin ini ibarat lem yang mengikat selulosa, sehingga pohon bisa berdiri tegak, dan umumnya membuat kayu menjadi kaku. Saat lignin terpapar sinar matahari dan udara, kertas pun menguning. Cahaya berjalan lebih cepat daripada gelombang suara. Kecepatan cahaya adalah kecepatan maksimum di mana informasi dapat berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Cahaya bisa berjalan menembus ruang hampa dengan kecepatan yang tidak tersaingi, terutama oleh suara yang bahkan tidak ada di ruang hampa. Saat melarangmu foto-foto, museum sebenarnya mengkhawatirkan flash kameramu yang mungkin merusak lukisan dan pigmennya. Ada beberapa pigmen yang lebih sensitif terhadap cahaya. Artinya, reaksi kimia yang memecah pigmen jadi lebih cepat saat pigmen ini terpapar cahaya. Oleh karena itu, pencahayaan di galeri dan museum sangat dikendalikan dengan hati-hati. Meski begitu, belum ada yang bisa membuktikan kamera ponsel modern bisa menyebabkan kerusakan pada lukisan, sebab teknologinya lebih maju dibanding dulu. Lampu merah dipakai dalam kapal selam karena mata manusia kurang sensitif terhadap panjang gelombang yang lebih panjang. Lampu di dalam kapal selam berubah merah saat di luar terlalu gelap, dan awak kapal perlu bergantian bertugas mengamati menggunakan periskop. Lampu merah membantu mereka menyesuaikan penglihatan. Teknologi yang sama digunakan dalam planetarium, sejumlah bioskop, dan menara kontrol bandara yang semuanya memakai lampu merah agar mata kita lebih mudah menyesuaikan dari cahaya terang ke gelap.
Malangnya ngengat, mereka nggak bisa mengendalikan diri. Cahaya menarik mereka yang biasanya berakhir fatal. Tapi belum ada yang tahu pasti kenapa ini terjadi. Beberapa jenis ngengat menggunakan cahaya alami untuk mengarahkan diri saat di luar sedang gelap. Teori lain mengatakan ngengat terbang menuju cahaya untuk melarikan diri dari hewan lebih besar yang mengejar mereka. Begitu terlalu dekat dengan cahaya terang, hewan tadi kemungkinan besar terbutakan oleh silaunya dan nggak bisa nentuin posisi si ngengat. Selain itu, ngengat mungkin tertipu oleh ilusi optik yang membuatnya melihat seolah ada area yang aman dan gelap tepat di sebelah tepi cahaya. Ada juga teori lain yang bilang ngengat jantan salah mengartikan aroma dan panas lilin dengan ngengat betina. Dari kambium pohon, kita bisa mengetahui berapa umur suatu pohon. Tapi cincin-cincin ini juga meluas saat musim hujan, sehingga kamu bisa mengetahui kondisi cuaca pada tahun-tahun tertentu. Saat lingkarannya lebih tebal, artinya setahun ini lebih sering hujan. Sementara kalau tipis, berarti tahun ini lebih banyak kemaraunya. Sensasi yang kamu rasakan saat berada di dalam air dingin jauh lebih tidak enak jika dibandingkan dengan saat kamu terpapar udara pada suhu yang sama. Alasannya, tubuhmu butuh lebih banyak energi untuk menaikkan suhu air dibanding udara. Jadi, lapisan air yang mengelilingi tubuhmu memanas cukup lambat, sementara perbedaan suhu antara tubuhmu dan air tetap jauh. Jadi, tingkat kehilangan panas tetap tinggi. Pakaian selam neoprena yang dikenakan penyelam bisa membuatmu relatif hangat saat berada di dalam air. Pori-porinya cukup baik untuk menjaga suhu air di sekitarmu. Langit berwarna biru karena sinar matahari tersebar setelah menyentuh molekul udara di atmosfer bumi. Sedangkan sinar matahari sendiri terdiri dari semua warna pelangi. Dalam proses mengingat, kamu nggak akan mungkin cuma ingat satu memori aja. Saat kamu lagi nginget-nginget detail kaos yang dipakai temenmu 2 minggu yang lalu, sejumlah detail lain juga pasti ikut keinget. Misalnya, detail tempat spesifiknya atau topik yang kalian omongin pada saat itu. Bagian otak yang bertugas nyimpen memori bernama hipokampus. Dan di bagian ini, memori kita biasanya terakumulasi termasuk berbagai detail kecil. Rata-rata kuncup pengecap bisa tahan sampai 10 hari, dan di dalamnya terdapat sel sensorik lidah. Kuncup yang berada di dekat permukaan lidah biasanya berumur pendek, makanya kita nggak perlu nunggu lama untuk icip makanan lagi setelah lidah kita kepanasan. Menurut salah satu teori, deja vu dihasilkan oleh pemrosesan otak yang sedikit nge-lag. Para saintis mengemukakan hal ini bisa dipicu oleh otak yang agak nge-lag sepersekian detik saat mentransfer informasi ke bagian-bagiannya. Dengan kata lain, otak kita memperoleh informasi yang sama sebanyak 2 kali, lalu memprosesnya sebagai pengalaman yang pernah terjadi. Cuma 30% manusia yang bisa bikin lubang hidungnya besar saat sedang tarik nafas, dan cuma sepertiganya yang bisa nekuk jempol ke belakang. Sebagian orang bisa menghasilkan bunyi denging di kepalanya dengan meregangkan telinga atau rahang. Di dalam telinga terdapat otot kecil yang bisa meredam suara keras, misalnya saat kita sedang mengunyah makanan. Tapi ada sebagian orang yang bisa merelaksasikan otot ini sehingga menghasilkan bunyi gemuruh. Sensitivitas ujung jemari kita masih kalah ratusan kali lipat dari bibir. Setiap hari kita menghirup banyak kotoran, termasuk 700.000 serpihan kulit kita sendiri. Sentakan yang tiba-tiba kita rasakan saat tidur dinamakan hypnic jerk. Sensasi seperti ini disebabkan oleh otot yang tiba-tiba bergerak saat fase tidur non-REM. Akibatnya, kita akan ngerasain seolah-olah mau jatuh. Salah satu teori mengklaim saat terlelap, otak memahami otot yang rileks sebagai tanda bahaya kalau kita beneran jatuh. Kemudian, otak akan mengirim sinyal menuju otot agar segera melindungimu, yaitu dengan bikin tubuhmu tersentak. Karena punya kemampuan unik sinestesia, sebagian orang bisa tahu rasanya musik atau mendengarkan warna. Tapi kemampuan ini cuma dimiliki oleh 1 dari 2.000 orang. Bagi sebagian orang, daun ketumbar berasa kayak sabun karena di dalamnya memang terkandung bahan pembuat sabun. Dan pemilik gen khusus yang bisa mendeteksinya cuma sebesar 4-14%. 18% manusia bisa menggerakkan kedua daun telinganya, sedangkan 22% lainnya cuma bisa menggerakkan salah satunya. Mereka memanfaatkan otot vestigia lemah yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Mirip-mirip kayak kucing ya.
Lama-kelamaan memar akan berubah warna dan kita mengalami memar karena di bawah permukaan kulit terjadi pendarahan. Pembuluh darah di situ pecah, kemudian darahnya tertahan. Awalnya, memar ini berwarna merah karena darah di situ banyak mengandung oksigen. Tapi kemudian akan berubah menjadi ungu, hijau, kuning, atau abu-abu setelah kadar oksigennya berkurang. Keringat kita sebetulnya nggak ngeluarin bau loh. Bau ini disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Saat keringat keluar dari pori-pori tubuh, bakteri menguraikannya menjadi asam. Dan kebanyakan deodoran sebetulnya cuma ngusir bakteri dari kulit. Orang jadul lebih sering bermimpi dalam warna hitam putih daripada orang zaman now karena dulu mereka cuma nonton TV hitam putih. Keju biru juga bisa mempengaruhi mimpi kita dan membuatnya semakin jelas. Cangkang telur kemungkinan bisa dipakai untuk numbuhin tulang manusia. Di dalamnya terkandung kalsium karbonat yang juga terdapat di tulang kita. Makanan di pesawat terasa lebih aneh daripada makanan darat karena saat kita naik pesawat, sensitivitas kuncup pengecap kita berkurang sampai 30% oleh udara kering dan tekanan kabin, apalagi kalau rasanya asin atau manis. Efisiensi hidung kita nggak selalu sama. Saat kita bernafas, salah satu lubang hidung bekerja lebih ekstra. Dan tiap beberapa jam sekali, prosesnya akan bergantian. Kita nggak akan bisa ngerasain makanan tanpa air liur. Kuncup pengecap punya kemoreseptor yang bisa mengenali berbagai rasa. Tapi di situ harus ada cairan supaya rasa tersebut berikatan dengan molekul. Dan kita baru bisa ngebedain rasanya setelah makanan itu dibasahi air liur. Otak kita nggak bisa ngerasain sakit. Di dalamnya memang ada pusat rasa sakit, tapi nggak ada reseptornya. Dan saat sakit kepala, kita bisa ngerasain nyut-nyutannya karena saraf, jaringan, dan pembuluh darah di sekitar otak. Satu helai rambut bisa menahan beban seberat 100 gram atau setara dengan 2 batang coklat. Kuku kaki tumbuh 4 kali lebih lambat dari kuku tangan karena tangan kita lebih sering digunakan. Saat difoto, matamu pernah kelihatan merah kan? Hal ini disebabkan oleh mata yang belum siap menerima gelombang cahaya flash yang tiba-tiba menyala. Pupil pun tetap besar dan pembuluh darah merah koroid kemudian memantulkan cahaya. Jaringan ini terdapat di belakang bola mata dan fungsinya melembabkan retina. Paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri karena di dekatnya terdapat jantung. Bagian tubuh yang nggak bisa pulih sendiri hanyalah gigi. Menurut bobotnya, masseter menjadi otot yang paling kuat di tubuh kita. Saat bersinergi dengan otot rahang lain, otot ini bisa mengatupkan gigi geraham dengan kekuatan 90 kg dan gigi seri sekuat 24 kg. Bawang bombay menghasilkan zat kimia khusus yang mengiritasi. Zat ini bisa merangsang kelenjar di dalam mata untuk mengeluarkan air mata. Hidung bisa mengingat 50 ribuan aroma dan mendeteksi lebih dari 1 triliun bau. Kita semua punya aroma khas, kecuali kembar identik. Aroma ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Tapi sejumlah faktor seperti makanan, kebersihan, dan lingkungan juga ngaruh. Salju kurang bisa menghidrasi tubuh. Saat kita makan salju, tubuh perlu energi ekstra untuk mengubahnya menjadi air. Dan meski bisa menghidrasi, salju akan bikin suhu tubuh kita ngedrop, sehingga kurang baik dikonsumsi saat cuaca di luar terlampau dingin. Saat berdiri, kita membakar 100-200 kalori setiap jam. Sedangkan saat duduk, 60-130 kalori tergantung tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan usia kita. Saat brain freeze menyerang, kepala kita akan sakit oleh rangsangan dingin. Dengan begini, otak bisa menginstruksi kita agar lebih woles atau malah stop mengonsumsi makanan yang terlalu dingin. Fungsi utama bulu mata yaitu melindungi mata kita dari pasir, air, debu, dan kotoran di udara. Bulu mata kita bisa ngerasain saat benda asing seperti serangga terlalu dekat dengan mata kita, lalu menghasilkan refleks kedip. Kita juga perlu berkedip untuk mengeluarkan partikel dan debu halus yang tertahan di punktum lakrimal alias saluran kecil di sudut kelopak mata. Dari saluran inilah air mata dikeluarkan. Alis mencegah keringat netes langsung ke dalam mata. Kulit dan bentuk tulang alis saling bersinergi agar bisa mengarahkan keringat kita ke samping wajah. Meski nggak termasuk organisme tercepat, terkuat, dan terbesar, manusia masih jadi jawaranya lari jarak jauh. Kaki kita panjang dan tubuh kita menghasilkan keringat untuk menurunkan suhunya. Malahan, nenek moyang kita terbiasa lari sampai berjam-jam untuk berburu hewan, hingga akhirnya hewan buruan kecil makin kelelahan.
Kita punya 5 indera utama yang mencakup indera pengecap, peraba, penglihat, pendengar, dan pembau. Tapi selain itu, masih ada banyak lagi. Dengan propriosepsi, kita bisa tahu postur tubuh dan posisinya meski kita nggak ngelihat secara langsung. Misalnya, saat menekuk lengan ke belakang, kita pun akan tahu posisinya ada di punggung. Kalau gurita sih nggak punya kemampuan seperti ini, karena hewan ini cuma akan tahu posisi lengannya setelah melihatnya secara langsung. Dengan termosepsi, kita bisa merasakan suhu, dan dengan ekuilibriosepsi, kita bisa mendeteksi keseimbangan. Ada juga nosisepsi, yaitu kemampuan ngerasain sakit. Kronosepsi, kemampuan mendeteksi waktu, bahkan di kalangan hewan, ada elektroresepsi dan magnetoresepsi, tapi kita nggak punya kemampuan serupa. Kuncup pengecap nggak bisa diamati dengan mata telanjang. Tonjolan kecil ini dinamakan papila lidah. Dan jenisnya ada 4, yaitu papila circumvallata, foliata, fungiformis, dan filiformis. Papila tersebut diselubungi kuncup pengecap, kecuali papila filiformis karena fungsinya sebagai indera peraba di dalam lidah. Kekuatan jari kelingking 50% dari total jari tangan. Hati sangat penting bagi tubuh kita karena menjalankan 500 fungsi dan 10%-nya terdiri dari lemak. Organ ini juga bisa beregenerasi. Kalori yang terbakar saat kita mandi air hangat setara dengan jalan kaki setengah jam. Umumnya, kita perlu waktu sampai 7 menit agar bisa tertidur. Tapi durasi ini akan semakin cepat kalau sebelumnya kita makan lezat dalam jumlah banyak. Ukuran jantung kita rata-rata sebesar kepalan tangan. Organ super ini berdetak sebanyak 115.000 kali dan memompa sekitar 7.570 liter darah dalam sehari. Tuatara punya mata ketiga di atas kepalanya. Di dalamnya terdapat retina, koneksi antar saraf, dan lensa. Tapi saat reptil ini tumbuh, matanya segera tertutup sisik. Dan sampai saat ini, para ilmuwan masih mencari tahu fungsi aslinya. Dari nama ke-50 negara bagian Amerika Serikat, cuma 1 huruf yang nggak terpakai. Ada Z dalam kata Arizona, bahkan ada X dalam kata New Mexico dan Texas. Tapi coba deh, lihat peta Amerika Serikat. Lalu cari negara bagian yang pakai huruf Q. Nggak ada kan? Diperkirakan 108 miliar manusia telah mendiami bumi sampai sekarang. Kamu penasaran nggak sih dengan fungsi saku kecil di celana jeans? Saku ini dulunya dipakai untuk menaruh jam saku. Lalu, pada tahun 1879, Levi's menambahkan saku kecil ini sebagai fitur barunya. Tiap tahunnya, McDonald's mengolah lebih dari 1,5 juta ton kentang menjadi kentang goreng. Angka segitu kurang lebih sama dengan 15% dari total kentang yang ditanam di Amerika Serikat pada tahun 2020. Jumlah jari kaki depan dan kaki belakang kucing nggak sama loh. Kaki depannya biasanya berjari 5, sedangkan yang belakang 4. Kalau anabulmu gimana? Bisa dicek dulu kok kalau kamu mau. Seluruh populasi manusia di bumi bisa muat mendiami seantero Los Angeles. Manusia sebanyak 7,5 miliar memang nggak sedikit ya, tapi kita semua bisa muat kok saat berdiri di area seluas 1.300 km persegi ini dengan saling berjajar. Selain babi, anjing juga lihai mencari jamur truffle. Karena indera penciumannya tajam, anjing lebih sering dipakai manusia untuk mencari jamur ini. Bendera Amerika Serikat yang biasa kita lihat ternyata didesain oleh siswa SMA. Wah, Bob Have mendesain bendera ini untuk menyelesaikan tugas pelajaran sejarahnya pada tahun 1958 dan dia cuma dapat nilai B-. Dari 1.500 desain, bendera versinya ini kemudian terpilih sebagai desain bendera baru. Lalu, nilai sejarahnya berubah menjadi A. Panda memang bisa ditemui di kebun binatang manapun. Meski begitu, hewan ini cuma numpang liburan kalau tempat tinggalnya di luar Tiongkok. Jadi intinya, semua panda menjadi properti milik Tiongkok dan negara lain cuma pinjem. Kalimat berbahasa Inggris The quick brown fox jumps over the lazy dog punya semua huruf di alfabet. Pada tahun 1974, setelan luar angkasa milik NASA dipatok dengan harga 216 sampai 317,5 miliar rupiah. Setelah sekian lama, NASA belum juga mengganti setelannya yang mulai rusak, sehingga cuma ada 4 pakaian Eva yang masih berfungsi. Nah, sejak tahun 2009 lalu, NASA terus berupaya mengupgrade setelannya dengan investasi hampir 2,9 triliun rupiah.
Dibandingkan air dingin, air panas lebih cepat beku karena bagian bawahnya lebih rapat. Selain itu, suhu di bagian atas dan bawahnya nggak sama, sehingga lebih cepat dingin. Dalam waktu 12 jam, semut cuma beristirahat selama 8 menit. Tidur siang selama itu mana cukup ya kan? Unta punya 3 lapis kelopak mata, sedangkan 2 baris bulu matanya dipakai untuk melindungi diri dari pasir yang berterbangan. Huruf X pertama kali digunakan untuk merepresentasikan ciuman, tepatnya pada tahun 1763. Huruf ini dipakai oleh naturalis Inggris Gilbert White dalam suratnya. Kita semua nggak tahu pasti gimana cara mengejau William Shakespeare dengan benar. Shakespeare sendiri juga kurang yakin. Wah, kok bisa gitu ya? Saat menuliskan namanya, dia punya variasi. Selain itu, dia nggak pernah pakai tanda tangan William Shakespeare. Ya, meski begitu, ejaan ini sudah diterima sampai sekarang. Kata sinis bisa dibaca bolak-balik dan ejaannya masih tetap sama. Bener kan? Sebagian kecil dari statis di layar TV jadul berasal dari residu radiasi Big Bang. Kalau ekornya diangkat, kanguru gak akan bisa lompat loh. Mending janganlah, kasian kan? Ekornya ini dipakai sebagai kaki ketiga yang bisa melecutkan tubuhnya ke depan serta sebagai penyeimbang. Kalau ekornya gak menapak ke tanah, pasti ia akan jatuh. Kalau kamu mau liburan ke Inggris biar bisa menyaksikan jembatan London yang terkenal itu, mending pikir-pikir lagi deh. Rupanya, jembatan yang asli berada di Arizona. Pada tahun 1960, jembatan ini runtuh. Lalu pemerintah kota London menjualnya ke pengusaha minyak bernama Robert P. McCulloch. Jembatan ini segera dibongkar dan diberi label. Selanjutnya, tiap bagiannya dikirim ke Amerika Serikat untuk dirakit ulang. Konstruksinya masih bisa disaksikan di Lake Havasu City. Trailer atau cuplikan film pernah ditampilkan setelah film berakhir. Hubungannya apa ya dengan truk trailer? Gak ada lah. Buaya nggak bisa melet alias menjulurkan lidah. Di mulutnya terdapat membran khusus yang mengunci posisi lidah. Bahasa Inggris termasuk bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kebanyakan orang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, bukan bahasa pertama. Malahan kalau dibandingkan, jumlahnya 4 kali lebih banyak. Perhiasan mahkota yang dipakai di kerajaan Inggris punya 2 bongkah berlian terbesar di sepanjang masa. Berlian Cullinan adalah batu mulia terbesar yang pernah ditemukan. Perhiasan mewah ini terpasang pada tongkat kerajaan Inggris bersalib permata, sedangkan Cullinan II dipasang di mahkotanya. Kandungan molekul air di zaman now sama saja dengan air di zaman dinosaurus. Reptil ini hidup sekitar 186 juta tahun yang lalu, sedangkan manusia baru muncul 200.000 tahun yang lalu. Saat ini, hujan berlian segede gaban mungkin sedang terjadi di Jupiter dan Saturnus. Badai petir mengubah metana menjadi karbon, lalu wujudnya menjadi keras. Nah, saat jatuh, bentuknya berubah lagi menjadi berlian. Sejumlah kepala patung yang ada di Pulau Paskah punya torso yang tertimbun di dalam tanah. Saat para arkeolog menggali 2 patung pada tahun 1900-an, mereka bisa melihat torso utuh berukuran 9 meter. Panjang torsonya ya yang 9 meter, bukan patungnya. Pengen tetap fokus saat belajar? Kunyah permen karet aja. Menurut sebuah penelitian, peserta yang makan permen karet saat mengikuti tes memori punya rentang fokus yang lebih lama daripada mereka yang nggak makan permen karet. Kalau dipikir-pikir sih, tumbuhan mungkin sudah ada di muka bumi ini sebelum kebanyakan hewan muncul karena bisa menghasilkan oksigen. Kalau kamu bilang kayak gitu ke hiu, siap-siap aja bakal diledek. Hewan laut sebetulnya sudah muncul jauh lebih dulu daripada tumbuhan. Hiu sudah berkeliaran di lautan sekitar 400 juta tahun lalu, sedangkan tumbuhan baru ada sekitar 50 juta tahun kemudian. Saat kamu memutar keran, coba deh dengerin gemericik airnya baik-baik. Suara air dipengaruhi oleh suhu, panas bisa mengubah viskositas air sehingga akan mempengaruhi suaranya saat airnya dituang. Waduh, kok ada polisi segala? Ada tindak kriminal ya? Mungkin tersangkanya si koala ini. Sidik jarinya bisa dicek kok. Nah, rupanya sidik jari kita serupa loh dengan punyanya gorila, simpanse, dan koala. Jenis huruf Comic Sans sudah menjadi perdebatan seru selama puluhan tahun. Jenis huruf ini juga dianggap kurang resmi dan kurang profesional. Bisa dipahami sih, karena sang desainer, Vincent Conner, terinspirasi dari buku komik Watchmen saat membuatnya. Apa yang pertama kali terlintas di benakmu saat kamu mendengar kata Transylvania?
Vampir ya? Padahal pengarang Dracula, Bram Stoker, nggak pernah datang ke area pegunungan di Rumania yang syarat dengan legenda vampir ini. Pertandingan sepak bola antar perguruan tinggi pertama kali digelar pada tahun 1869 antara Rutgers dan Princeton. Rutgers menang dengan skor 6-4. Kamu lagi nyari bodyguard dari kerajaan binatang ya? Rekrut aja gorila punggung perak, karena hewan ini bisa mengangkat beban sampai 10 kali bobot tubuhnya. Ya, kurang lebih seberat 1 ton lah. Pantesan ya, gorila jadi salah satu mamalia terkuat di seluruh dunia. Kamu penasaran gak sih dengan asal-usul pemberian nama kota? Kalau di Portland, cuma dengan melempar koin. Kalau dulu nama Portland gak terpilih, kota tersebut akan dinamai Boston, Oregon. Islandia terus melebar hingga 5 cm tiap tahun. Negara ini berada di antara lempeng tektonik Amerika Utara dan Eropa. Kalau kedua lempeng ini saling menjauh, Islandia juga ikut melebar. Rata-rata manusia menghabiskan 6 bulan umurnya hanya untuk menunggu lampu merah berubah menjadi hijau. Waduh, lampu kuning dicuekin dong. Makhluk hidup yang berdagu hanyalah manusia, meskipun simpanse juga punya rahang, bagian tengah rahang bawahnya nggak punya tulang kecil. Jadi beda ya. Logo Mozilla Firefox berbentuk rubah yang memeluk bumi. Awalnya, logo browser ini berbentuk burung phoenix yang hidup lagi dan didesain pada tahun 2002. Saat itu, nama browsernya adalah Mozilla Firebird. Dan 2 tahun kemudian, diganti menjadi Firefox. Nama ini merupakan panggilan panda merah dalam bahasa Inggris. Panda merah termasuk hewan langka dari Asia yang dilindungi. Ada gambar beruang yang berdiri tegak dalam logo Toblerone yang terkenal itu. Coklat batang berbentuk piramida itu dibuat di Bern, ibu kota Swiss, oleh Emil Baumann dan Theodor Tobler. Coklat ini mendapat julukan City of Bears dan di logonya terdapat beruang. Makanya, hewan ini muncul di gambar Gunung Matterhorn yang menjadi inspirasi dari logo tersebut. Gambar cewek tersenyum dalam logo Wendy's terinspirasi dari anak perempuan sang kreator, Dave Thomas. Dan Wendy sendiri adalah nama panggilan cewek itu. Kalau diamati baik-baik, di kerah bajunya tertulis kata mom, baik sengaja maupun enggak. Dengan cara ini, Wendy's bertujuan untuk menyajikan hidangan rasa rumahan untuk para pengunjungnya. Jam 9:41 menjadi waktu yang selalu tertera pada iklan iPhone. Hal ini tentu ada alasannya. Pada tahun 2007, Steve Jobs pertama kali memperkenalkan iPhone di hadapan publik setelah melakukan presentasi selama 41 menit, tepatnya pada jam 9:41 pagi. Logo Apple yang pertama didesain pada tahun 1976 dan menampilkan Sir Isaac Newton yang duduk di bawah pohon dengan satu apel yang nyaris jatuh mengenai kepalanya. Banyak orang menganggapnya terlalu ribet dan kurang jelas, jadi Steve Jobs menggantinya. Desainer logo baru Rob Yenov telah bikin logo Apple yang kita kenal sekarang ini. Kemungkinan dia terinspirasi dari logo awal, tapi lebih menyederhanakannya aja. Dia juga nambahin gambar gigitan, biar nggak ada yang menyangkanya sebagai cherry, peach, atau buah bulat lain yang punya tangkai. Tanpa disadari, dia juga nambahin permainan kata yang menarik. Gigitan apel atau bite terdengar mirip seperti istilah komputer. Logo Toyota melambangkan kesamaan hati antara pelanggan dengan perusahaan. 2 bentuk oval yang tumpang tindih merepresentasikan huruf T pada Toyota dan bentuk setir. Bentuk oval di bagian luarnya menggambarkan dunia yang merangkul Toyota, celah yang terdapat di latar belakang merepresentasikan nilai perusahaan yang mencakup kualitas tinggi, melebihi ekspektasi, kesenangan berkendara, inovasi dan integritas dalam keselamatan, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Asuransi jiwa bagi para astronot sangat mahal karena misi ini sangat berbahaya dan nggak bisa diprediksi. Karena nggak bisa mengupayakannya, mereka menandatangani surat yang bisa dijual oleh keluarga mereka untuk mendanai biaya fantastis kalau mereka kenapa-napa. Snack coklat Snickers dibuat oleh Frank Mars, pendiri Mars Inc. Snack ini terinspirasi oleh makanan yang dibuat dari nougat, kacang tanah, dan karamel yang sudah ada dan diberi nama sesuai dengan nama kuda keluarga Mars. Sampai tahun 1990, orang Inggris menamainya sebagai Marathon, dan setelah ganti nama menjadi Snickers, posisi penjualan snack ini turun dari yang terlaris menjadi nomor 3.
Saat logo NBC dibuat, televisi berwarna menjadi perangkat yang revolusioner. Hal tersebut juga tercermin dalam logo berwarna pelangi tersebut. Merak menggambarkan fase sebangga Merak, tujuannya untuk nunjukin kalau mereka bangga dengan sistem warna terbaru mereka. 6 warna bulunya juga merepresentasikan 6 divisi NBC. Anak panah kuning pada logo Amazon yang memanjang dari huruf A ke Z nunjukin kalau kita bisa beli apa aja di situ dari A sampai Z. Bentuk senyumnya melambangkan kebahagiaan pelanggan. Awalnya, nama perusahaan itu bukan Amazon, tapi Kadabra Inc. Jeff Bezos juga bereksperimen dengan berbagai nama pada situs webnya, dan salah satunya adalah Relentless.com yang masih dialihkan ke Amazon. CEO Papa John's Pizza, John Schnatter, memulai bisnisnya dari dalam gudang sapu bar bersama ayahnya di Indiana pada tahun 1984. Selama bertahun-tahun, usaha ini telah tumbuh menjadi rantai restoran pizza terbesar ketiga di dunia dengan 5.500 restoran di 49 negara. Baskin Robbins punya 31 jenis rasa, makanya huruf B dan R di logonya bisa ngebentuk angka ini. Lengkungan di huruf B merepresentasikan angka 3 dan garis R-nya merepresentasikan angka 1. Kamu masih bisa mengunjungi situs web pertama di dunia sampai sekarang loh. Situs ini bernama The World Wide Web Project dan dibuat pada tahun 1991. Sekarang fungsinya sebagai arsip sejarah tentang World Wide Web. Dan di situ cuma berisi teks, jadi kamu nggak akan bisa ngelihat gambar. Pembuatnya, Tim Berners-Lee, adalah ilmuwan asal Inggris yang bekerja di CERN, Organisasi Riset Nuklir Eropa, pada tahun 1989. Produk pertama yang di-scan di supermarket adalah 10 pak permen karet Wrigley Juicy Fruit pada tahun 1974 di Troy, Ohio. Barcode ditemukan dan dipatenkan pada tahun 1952, tapi konsep ini baru dikenal luas ketika penemunya mulai bekerja di IBM. Sebelum itu, pegawai toko perlu nempelin label harga pada semua barang dan kasir harus membaca label sambil mengetiknya dengan tangan. Logo Quicksilver adalah versi custom dari The Great Wave of Kanagawa, yaitu cetakan kayu terkenal karya seniman Hokusa. Saat Quicksilver memperluas usahanya dan mulai bikin produk wanita bernama Roxy, mereka bikin logo versi terbaliknya agar kelihatan seperti hati. Sebelum tahun 2000, internet broadband pedesaan lebih lambat dari merpati pos. Dalam tes kecepatan, merpati yang telah dipasangi stick USB terbang dari area pertanian Yorkshire untuk menempuh jarak 80 km. 1/4 jam kemudian, burung ini sudah menyelesaikan perjalanannya, padahal baru 24% dari 300 MB data yang berhasil di-upload. Picasa membantu kita untuk menata dan melihat gambar secara online. Logonya ini nggak sesederhana shutter kamera warna-warni loh. Celah putih di bagian tengah berbentuk rumah yang artinya akan menjadi rumah yang aman untuk foto-fotomu. Pada namanya juga terdapat kata rumah atau casa dan P singkatan dari pixel. Huruf L dan G dalam logo LG membentuk wajah manusia. L menjadi hidungnya dan G menampilkan bagian lainnya. Logo ini dinamakan sebagai wajah masa depan dan dimaksudkan untuk memunculkan sisi manusia pada mereknya sehingga lebih bersahabat. Banyak perusahaan teknologi ngetes produk baru mereka di Selandia Baru karena negara tersebut multi-etnis dan masyarakatnya berbahasa Inggris. Terlebih lagi, lokasinya sangat terpencil sehingga berita soal kegagalan produk nggak akan cepat menyebar. Logo FedEx memang klasik ya kalau diamati dari segi warna dan jenis fontnya, tapi di dalamnya terdapat tanda anak panah di antara huruf E dan X. Logo ini merepresentasikan kecepatan, akurasi, upaya untuk mencapai kesempurnaan, dan kegigihan dalam mencapai tujuan. Keempat cincin pada logo Audi merepresentasikan gabungan dari 4 perusahaan: Audi, DKW, Horse, dan Wanderer. Wanderer memulai usahanya sebagai perusahaan sepeda. Perusahaan Gillette yang terkenal dengan pisau cukurnya itu ingin agar logo mereka setajam dan sepresisi mungkin. Makanya huruf G dan I-nya kepotong secara dramatis. Warna hitam putihnya melambangkan keanggunan, keaslian, prestis, dan keunggulan produk. Sebagian orang menderita teknofobia atau takut dengan teknologi. Kebanyakan sih karena harus berurusan dengan perangkat baru yang rumit seperti komputer, tapi sumbernya berasal dari masa revolusi industri yang berawal pada abad ke-18. Saat itu, para pekerja takut kalau mesin baru akan mengambil alih pekerjaan mereka.
Google menyewa kambing dari perusahaan khusus di California untuk memotong rumput. Mereka membawa sekitar 200 kambing ke kantor pusat Google di Mountain View dan sekitar seminggu kemudian, semua rumput liar di situ sudah bersih dan tanahnya semakin subur. Pendiri perusahaan Domino awalnya mau nambahin 1 titik di logonya tiap kali ada cabang baru. Tapi pertumbuhannya jauh lebih pesat hingga akhirnya mereka memakai 3 titik aja. Pada tahun 2004, Ed menjadi karakter pertama yang dimasukkan dalam kode Morse minimal selama kurun waktu 60 tahun. Simbol ini terdiri dari sinyal A dan C tanpa putus, jadi kamu bisa mengeja alamat emailmu dalam kode Morse kalau diperlukan. Selama 150 tahun, Levi's telah mendesain ulang logonya sebanyak 8 kali. Yang pertama disebut The Two Horse Brand dan di dalamnya terdapat banyak detail. Logo yang sekarang dikenal dengan nama Batwing dan umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Bentuknya ini terdapat pada setiap celana jeans Levi's dan logo ini memberikan kesan muda tapi tak lekang oleh waktu. Aplikasi Evernote dipakai untuk menyimpan catatan. Di logonya terdapat gambar gajah seperti ungkapan, gajah nggak pernah lupa. Karena memang daya ingat gajah sangat bagus, bentuk telinganya juga menyerupai bentuk catatan post-it. Huruf H pada logo Hyundai nggak sekedar merepresentasikan nama perusahaannya. Di situ juga ada guratan gambar 2 orang yang sedang berjabat tangan dengan erat. Jadi maksudnya perusahaan dan pelanggannya sama-sama menjaga kepercayaan. Bentuk oval di bagian luarnya melambangkan ekspansi Hyundai dalam skala global. Sedangkan warna perak melambangkan kemajuan dan kesempurnaan. Versi biru digitalnya melambangkan kepercayaan dan keunggulan. Lacoste mendapatkan logo ikoniknya berkat taruhan René Lacoste dengan kapten tim Piala Davis Prancis. Lacoste sendiri adalah salah satu pendiri perusahaan itu sekaligus pemain tenis. Sang kapten berjanji akan memberikan koper kulit buaya kalau Lacoste memenangkan pertandingan. Meskipun gak menang, dia mendapat julukan Crocodile. Di pakaian tenisnya juga terdapat bordiran buaya dan saat meluncurkan merek pakaiannya, dia menggunakan nama Crocodile ini. Oreo merupakan biskuit buatan pabrik paling terkenal di dunia dan diproduksi lebih dari 40 miliar keping setiap tahun. Awalnya, biskuit ini dijual kiloan dengan harga 33 ribuan per 4 kilogram. Bentuk lingkaran dengan tanda mirip plusnya selalu ada di tiap biskuit. Ini merupakan logo Nabisco yang berarti simbol kualitas di Eropa. Saat Michael Dell memulai perusahaannya pada tahun 1984, dia ingin mengubah dunia dengan bisnisnya. Karena itu, huruf E pada logo Dell dicetak miring. Warna birunya merepresentasikan loyalitas, kepercayaan, keyakinan, dan kecerdasan. Jam beker mekanik pertama cuma bisa berdering sekali, yaitu pada jam 4 pagi. Jam ini ditemukan oleh Levi Hutchins pada tahun 1787 di Concord, New Hampshire. Hutchins mendesain jam ini untuk membangunkannya sebelum dia berangkat kerja. Prototipe jam beker ditemukan oleh bangsa Yunani pada tahun 250 sebelum Masehi dan mereka memakai kenaikan air untuk membunyikan peluit. Logo Airbnb bukan klip kertas yang dibengkokkan, tapi ini namanya Belo atau kependekan dari belonging. Logo ini terdiri dari kepala seseorang, simbol lokasi, pin, dan hati untuk melambangkan cinta. Kalau semuanya digabung, akan menjadi simbol Airbnb yang terkenal itu. Pada tahun 2006, perusahaan Telekom Qatar mengadakan lelang amal dan mereka menjual nomor telepon termahal di dunia 666-6666 kepada penawar tak dikenal. Harganya hampir mencapai 40 miliar rupiah. Segway Polo adalah olahraga resmi dengan tim fungsional dari seluruh penjuru dunia. Olahraga ini nggak memerlukan level kebugaran khusus tanpa batasan usia dan semakin populer. Permainannya terdiri dari 4 babak dan masing-masing babak berlangsung selama 8 menit. Untuk mencetak skor, pemain perlu memukul bola ke dalam gawang dengan palu khusus. Kalau diamati lebih dekat, logo Tour de France akan kelihatan seperti pengayuh sepeda pada huruf O, U, dan R. Buletan kuning ini juga merepresentasikan fase balap yang cuma terjadi di siang hari. Phantom Vibration Syndrome adalah sebutan saat kita ngerasa ponsel kita bergetar, padahal enggak. Kalau kamu mengalaminya, mungkin kamu udah keseringan mainan ponsel tuh. Logo Sony Vaio melambangkan integrasi teknologi analog dan digital dalam produknya. Huruf V dan A mirip gelombang analog, huruf I dan O merepresentasikan angka 1 dan 0 pada sinyal digital atau kode biner.
Xbox awal telah mengedit bit suara dari transmisi asli yang diambil dari misi antariksa Apollo. Pada home screen akan terdengar potongan obrolan di misi tersebut. Dengan Pinterest, kita bisa menyematkan hal-hal menarik di board online-mu. Dari logonya udah kelihatan jelas kan? Ada desain pin pada huruf P-nya. Bentuk ini menjadi bagian penting dalam branding Pinterest agar penggunanya bisa bikin lebih banyak kesematan dengan menekan pin ke papan. Pepsi mengucurkan biaya sekitar 14,4 miliar rupiah untuk mendesain logonya dengan makna rahasianya. Logo itu juga menyiratkan Feng Shui, Renaissance, medan magnet bumi, teori relativitas, Mona Lisa, Pantheon, serta kunci alam semesta. Nintendo didirikan pada tahun 1889 sebagai perusahaan kartu permainan jauh sebelum komputer. Mereka masih memproduksi kartu ini di Jepang dan bahkan mengadakan turnamen bridge bertajuk Piala Nintendo. Pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola melakukan panggilan pertama dalam sejarah dengan ponsel dari Sixth Avenue di kota New York. Dia memakai prototipe seberat 1 kg untuk menelepon pesaingnya dari Bell Laboratories. Tapi di ujung telepon ada suara hening. Ponsel ini hampir sebesar kotak sepatu, bisa dipakai untuk ngobrol selama 35 jam dan perlu dicas selama 10 jam. Pesan teks komersial pertama dikirimkan pada tanggal 3 Desember 1992 dan berisi ucapan selamat berlibur yang ditujukan kepada seorang karyawan Vodafone. Sekarang, jumlah pesan teks rata-rata yang terkirim sebanyak 6 miliar dalam sehari. Apple pernah bikin produk pakaian pada tahun 1986 dengan nama Apple Collection. Ini terjadi 1 tahun setelah Steve Jobs mengundurkan diri untuk sementara. Dengan meluncurkan produk ini, mereka ingin tahu kesetiaan para penggemar dalam membeli pakaian, aksesoris, dan produk lifestyle bermerek. Garis horizontal pada logo IBM mengingatkan kita pada masa ketika fotokopi sulit menghasilkan blok luas dengan tinta polos. Awalnya, logo tersebut terdiri dari 13 garis, tapi kemudian berkurang menjadi 8 karena tintanya selalu luntur saat mereka nyetak logo dengan 13 garis. Serif di bagian bawah huruf M memiliki tanda sama dengan untuk nunjukin kalau mereka menghargai persamaan. Dulu, data 5 MB bisa seberat 1 ton. Pada tahun 1953, para insinyur di laboratorium IBM menemukan hard disk pertama. Kabinet yang ditempatinya seberat 1000 kg dan cuma bisa nyimpen data sebesar 5 MB. Logo McDonald's bukan cuma sembarang M, tapi juga simbol dari lengkung emas asli dari restoran itu. Mereka tahu calon pelanggan akan ngelihat simbol ini dengan jelas dari jalan raya dan kemudian memutuskan untuk mampir. Mouse komputer pertama di dunia ditemukan pada tahun 1964 dan disebut XY Position Indicator for Display Systems. Bentuknya segi 4 dan terbuat dari kayu yang diberi tombol kecil di bagian kanan atas. Sang penemu Doug Engelbart menyebutnya mouse karena kabel yang memanjang kelihatan mirip tikus. Nama Mitsubishi merupakan perpaduan dari Mitsu yang berarti 3 dan Hishi yang berarti berlian. Orang Jepang menggunakan kata ini untuk mengacu pada bentuk berlian. Jadi kalau digabungin, nama tersebut berarti 3 berlian. Bentuk perisai pada logo NFL melambangkan komitmen pada standar tertinggi dalam olahraga. Bintang 8 merepresentasikan 8 divisi yang sekarang berlaku dalam NFL. Kata pertama yang telah dikoreksi secara otomatis adalah teh. Untuk melakukannya, kamu perlu menekan panah ke kiri dan F3. Logo Northwest Airlines terdiri dari huruf N dan W dengan spasi negatif. Segitiga di tengahnya adalah kompas yang menunjuk ke arah barat laut atau Northwest. Maskapai ini beroperasi dari tahun 1926 sampai 2010 saat mereka bergabung dengan maskapai Delta. Sebuah penelitian dari Beth Israel Medical Center di New York menunjukkan dokter bedah yang saat remajanya bermain video game lebih dari 3 jam per minggu, 37% lebih sering benar, 27% lebih cepat, dan mendapat skor 42% lebih bagus pada tes keterampilan bedah. Merek Mercedes-Benz adalah produk dari gabungan perusahaan Gottlieb Daimler dan Car-Benz. Logo perusahaan Benz yang punya tulisan Benz dengan lingkaran bunga laurel terdaftar sebagai merek dagang pada tahun 1909. Daimler punya bintang Mercedes sebagai logo. Saat kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1925, mereka punya logo baru berupa bintang Mercedes-Daimler di dalam karangan bunga laurel Benz. Bintang ini memiliki 3 titik yang melambangkan darat,
laut, dan udara. 3 area inilah yang awalnya mau mereka dominasi. Kata Carrefour berarti persimpangan jalan dan logonya sendiri berupa 2 anak panah stylish yang melambangkan 2 arah berlainan. Warna merah, biru, dan putihnya juga merepresentasikan warna bendera Prancis dan bagian putih di tengahnya ngebentuk huruf C. Logo Lollipop Chupa Chups didesain oleh Salvador Dali. Sang seniman meletakkan teks yang sudah ada pada latar belakang bunga daisy. Dia juga mindahin logonya ke bagian atas permen biar bentuknya penuh dan gampang dilihat. Virus komputer pertama dibuat pada tahun 1971 dan dinamai sebagai program Creeper. Virus ini didesain sebagai penguji sistem keamanan untuk mengetahui proses penyebarannya pada komputer. Samsung didirikan pada tanggal 1 Maret 1938 sebagai perusahaan trading kurang lebih 38 tahun, 1 bulan lebih tua dari Apple yang didirikan pada tanggal 1 April 1976. Telepon pertama dirilis ke publik pada tahun 1874. Setelah 3 tahun, perangkat ini cuma dimiliki oleh 50 ribuan orang. Dan 75 tahun kemudian, angkanya bertambah menjadi 50 jutaan orang. Radio cuma perlu waktu 38 tahun untuk mencapai angka yang sama, dan televisi berhasil menembusnya dalam waktu 13 tahun. Warna logo Google kelihatan biasa-biasa aja kan? Ada warna primer merah, kuning, dan biru. Tapi ada juga warna hijaunya yang malah ngerusak skema warna primer. Tapi memang sengaja dibikin begitu agar Google bisa menjadi inovator dengan terobosan wow-nya dan terlihat paling unik. Raksasa minyak Shell sudah ada sejak tahun 1904 dan logo kuning merahnya telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Logo awalnya berupa gambar kerang pekten yang lebih realistis dan sekarang kelihatan lebih stylish. Laut menyelimuti lebih dari 70% permukaan bumi. Kedalaman rata-ratanya mencapai 8 kali tinggi gedung Empire State dan isinya belum terjamah sampai 5%. Danau dan sungai juga bisa dijumpai di dasar laut loh. Airnya lebih pekat dari area sekitarnya sehingga kelihatan banget bedanya. Koral yang berada di perairan dangkal bisa terpapar sinar matahari, kemudian menghancurkan alga yang menempel di sekitarnya. Nah, agar kelangsungan hidup alga tetap terjaga, koral akan menghasilkan protein untuk melindunginya dari sengatan matahari. Cie, baik hati dan tidak sombong. Sebagian besar lautan memang belum terjamah, tapi yang jelas airnya mengandung sekitar 20 juta ton emas. Jumlah segitu terbilang sedikit sih, jadi kurang menguntungkan juga kalau mau kita tambang. Tapi kalau semua emas itu kita bagi rata, seluruh populasi di bumi akan mendapat sekitar 4,1 kilogram. Emas ya, bukan sebongkah upil. Wah, ternyata hiu juga punya tempat kongko loh. Pada tahun 2002, para peneliti telah menemukan kawasan di Samudra Pasifik yang diberi nama White Shark Cafe. Saat musim dingin, banyak hiu putih besar akan berdatangan ke tempat ini. Mungkin sambil gibah dan ngolok-ngolok manusia yang ketakutan setengah mati tiap kali melihatnya. Kemudian saat cuacanya mulai hangat, kawanan hiu ini akan kembali ke dekat pesisir untuk menakut-nakuti kita. Kalau kamu berencana datang ke kafe ini, boleh juga tuh nyobain menu andalannya, kopi susu hiu. Bagian terluas dari Samudra Pasifik membentang dari Indonesia sampai Kolombia sejauh 19.791 km atau lebih dari 5 kali diameter bulan. Lautan memang dingin, terutama bagian terdalamnya, dan suhunya cuma sampai 4,4 derajat Celcius. Tapi nggak selalu begitu kok. Buktinya, suhu air yang keluar dari ventilasi hidrotermal di dasar laut bisa mencapai 399 derajat Celcius. Otak manusia memang paling unik ya, karena bisa mengecil. Saat kita menua, ukuran otak akan terus menyusut. Hal ini bisa dipicu oleh kesepian dan kebiasaan mengucilkan diri. Padahal, hewan seperti monyet dan simpanse nggak mengalami masalah ini loh. Mungkin karena kita keseringan nonton sinetron? Nggak tahu juga sih. Meski nggak mempengaruhi penglihatan kita, gendang telinga kita akan bergetar saat kita menggerakkan mata. Sepanjang usia rata-rata manusia, jantung kita berdetak sebanyak lebih dari 2,5 miliar kali. Percaya aja lah, aku kan udah ngitung sendiri pakai sempoa. Hidung kita bisa membedakan lebih dari 1 triliun bau. Dan bibir kita 100 kali lebih peka dari ujung jemari kita. 2 anggota badan yang terus-menerus tumbuh, yaitu hidung dan telinga. Kecoa termasuk serangga yang tahan banting karena bisa bertahan hidup di lingkungan yang berat. Bahkan, hewan ini telah ada sejak dinosaurus mendominasi bumi.
Ratu rayap justru lebih ampuh lagi karena masa hidupnya bisa sampai 50 tahun. Umur terlama di seantero kelas insekta, padahal rayap biasa cuma hidup selama 1-2 tahun. Bahan yang tersimpan di punuk unta bukanlah air tapi lemak. Air tersimpan di dalam aliran darah. Lebah bisa terbang sampai ketinggian 8.991 meter. Bahkan lebih tinggi dari puncak Everest, gunung tertinggi di dunia. Ternyata kungkang lebih jago menahan nafas dari lumba-lumba loh. Dengan memperlambat detak jantungnya, ia bisa menahan nafas sampai selama 40 menit. Sedangkan lumba-lumba perlu muncul ke permukaan laut tiap 10 menit untuk mengambil nafas. Para ilmuwan memperkirakan gunung berapi di bulan pernah aktif sekitar 100 juta tahun yang lalu saat dinosaurus masih mendominasi permukaan bumi. Kamu pernah lihat semangka mini seukuran anggur belum? Namanya Chuka melon atau disebut juga sebagai melon tikus. Sebetulnya sih bentuknya mirip semangka, tapi rasanya ada asam-asamnya juga, mirip jeruk. Selain melon tikus, ada juga tikus kanguru. Hewan ini nggak perlu minum air karena hidupnya di gurun pasir Nevada yang kering. Untuk beradaptasi dengan tempat hidupnya, ia cuma mengasup air yang terkandung di biji-bijian sebagai makanannya. Biaya parkir di tempat tinggalmu kemahalan ya? Lebih mahal dari Hong Kong? Jangan salah, biaya parkir di sana memang mahal banget. Untuk parkir di area seluas 12,54 meter persegi di depan gedung The Center saja, pemilik mobil harus membayar 14,2 miliar rupiah. Hah? Mending naik kendaraan umum aja lah. Masih yang mahal-mahal nih. Kamu mau icip hotdog termahal di dunia? Harganya nggak kaleng-kaleng loh, hampir 2,4 juta rupiah. Kalau mau icip, datang langsung aja ke Seattle, Washington. Aku sih sayang sama duitnya, tapi agak penasaran juga ya sama rasanya. Seorang barista asal Australia berhasil memecahkan rekor dunia dengan membuat cappuccino terbanyak selama 1 jam. Totalnya 420 cup. Widih, mantap! Kamu bisa mengecap rasa bawang putih cuma dengan menaruhnya di telapak kaki. Gosokkan sesiung bawang putih di telapak kakimu, lalu biarkan beberapa saat. Bahan kimia yang menimbulkan bau unik ini bisa diserap melalui kulit meskipun bawangnya nggak kamu masukkan ke dalam mulut. Nah, lobster juga bisa loh melakukan mekanisme serupa. Kakinya berfungsi sebagai pendeteksi rasa makanan. Para peneliti telah menemukan seabrek bukti hewan purba dan nenek moyang manusia yang hidup ribuan tahun lalu seperti tulang belulang, gigi, perkakas, batu, dan permen karet buatan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Apel Black Diamond asal Tibet nggak berkulit hijau maupun merah, tapi ungu tua. Di siang hari, Tibet banyak terpapar sinar ultraviolet dan saat malam suhunya turun drastis. Akibatnya, kulit apel Black Diamond berubah jadi gelap. Di Australia terdapat danau alami berwarna pink mirip permen karet. Warna unik ini dihasilkan oleh pigmen alga khusus yang hidup di dalamnya. Meski cuma kelihatan melayang-layang, awan biasa bisa seberat 498.866 kg. Jangan sampai runtuh, please. Seorang petani asal Iowa terus-terusan cegukan selama 68 tahun. Bahkan awalnya, dia cegukan sebanyak 40 kali dalam semenit, namun kemudian frekuensinya turun ke 20 kali. Wah, berarti 70% hidupnya dihabiskan dengan cegukan dong. Kalau dikonversi, 1 juta detik sama dengan 12 hari dan 1 miliar detik hampir selama 32 tahun. Gak ada yang istimewa sih, tapi tetap unik kok, karena kita bisa sedikit merunut waktu. Kalau dibandingkan dengan manusia, penampilan hiu memang lebih nyeremin ya, tapi gigi kita sekuat gigi hiu kok, hanya aja ukurannya lebih kecil. Hingga awal abad ke-19, orang Amerika menganggap tomat sebagai sayuran beracun. Ya, berapa banyak makanan lezat tuh yang udah mereka skip. Petani bisa mengamati kalau sapi ternyata punya variasi bunyi. Lain daerahnya, lain pula suaranya. Wah, kira-kira ada nggak ya yang bisa bersuara meong? Panjang lidah jerapah bisa mencapai 50,8 cm. Mau icip es krim ini, jerapah? Dan ampuhnya lagi, lidah jerapah juga bisa loh dipakai untuk membengkokkan pohon. Ada spesies ubur-ubur yang bisa hidup kekal. Cocok juga nih kalau dijadikan logo perusahaan asuransi jiwa. Bumi memang terus mengorbit matahari, tapi kecepatannya nggak konstan. Dan meskipun kita sendiri nggak merasakannya, kecepatan orbitnya terus melambat. 1 hari akan berlangsung selama 25 jam, sekitar 175 juta tahun dari sekarang. Oke, masih lama.
Ruang angkasa memang maha luas ya, tapi ruang kosongnya bertebaran di sana-sini. 3 triliun pohon di seantero planet kita pun masih lebih banyak dari seluruh bintang di galaksi Bima Sakti. Jumlahnya cuma sekitar 300-400 miliar. Saat ada yang menyebut-nyebut gurun terluas di dunia, kamu pasti akan langsung mengaitkannya dengan hamparan Sahara terik tanpa tepi kan? Sebetulnya kurang tepat karena ada gurun kutub Antartika, luasnya lebih dari 14.244.935 km persegi di Antartika. Aneh juga ya, tempat ini memang termasuk gurun karena curah hujannya kurang dari 250 mm per tahun. Jadi udah jelas ya, gurun nggak selalu bersuhu panas. Burung unta nggak menimbun kepalanya di dalam pasir. Saat terintimidasi, burung ini akan merundukkan kepala, leher, dan tubuhnya ke permukaan tanah agar predator sulit melihatnya. Bulu lehernya yang cerah bisa membaur dengan warna pasir sehingga kepalanya kelihatan seperti terkubur di dalam tanah. Pesawat komersial pertama kali terbang pada awal abad ke-20. Durasinya selama 23 menit dan menghabiskan biaya sebanyak $400 Amerika pada saat itu atau hampir 121 juta kalau dikurs ke nilai rupiah sekarang. Penerbangan ini melintasi 2 kota di Florida. Selang waktu antara hidup Ratu Cleopatra dengan era ponsel lebih singkat dibanding perjalanan waktu dari masa hidupnya menuju zaman pembangunan piramida agung di Mesir. Oke, masih soal ponsel, foto yang dijepret tiap 2 menit di zaman now lebih banyak dari total foto yang diambil pada abad ke-19. Wah, sip, kita tambah 1 lagi aja kalau gitu, biar statistiknya makin meroket. Cekrek! Ternyata kamu punya indera keenam loh. Indera ini memberitahumu di mana letak berbagai anggota badanmu. Berkat indera ini, kamu bisa naik tangga atau menyentuh hidung saat matamu terpejam. Pita suaramu hanya menghasilkan bunyi dengung. Hidung, mulut, dan tenggorokanlah yang menentukan seperti apa suaramu. Kalau suaramu berat, berarti pita suaramu lebih tebal dan rongga tubuhmu lebih lebar dari rata-rata, sehingga memungkinkan suara bergema. Begitu bangun, kamu sudah lupa 50% mimpi terakhirmu. Setelah 10 menit, kamu nggak ingat lagi 90%-nya. Waktu wajahmu merona, lapisan perutmu juga ikut memerah bersama wajahmu loh. Ini terjadi karena sistem saraf simpatikmu menyebabkan meningkatnya peredaran darah di seluruh tubuh. Folikel rambutmu memiliki reseptor yang sama dengan rongga hidungmu. Itu sebabnya rambut juga bisa mendeteksi bau. Cendana bisa membantumu mengembangkan kekuatan super itu. Dari 5 juta folikel rambut di tubuhmu, hanya 100.000 yang berada di kepalamu. Rata-rata manusia mengonsumsi 35 ton makanan selama hidupnya. Itu setara 3 bus sekolah. Sekeras apapun berusaha, kamu tidak akan pernah bisa menggelitik dirimu sendiri. Ini karena otak menyiapkan tubuh untuk menghadapi gelitikan dan membantumu menghindari maaf, reaksi tawa. Sehelai rambut manusia itu sangat kuat hingga bisa menahan beban seberat 100 gram. Kalau saja kulit kepala sekuat itu juga, kamu bisa mengangkat 2 ekor gajah dengan rambutmu. Matamu punya 256 karakteristik unik, sedang jari-jarimu hanya punya 40. Itu sebabnya pemindaian retina lebih bisa diandalkan daripada sidik jari. 50% kekuatan tanganmu berada hanya di jari kelingking. Tapi ibu jari adalah jari terpenting. Kamu tak akan bisa menggenggam tanpa ibu jari. Kalau kamu merentangkan kedua lengan ke samping, jarak antara ujung jari tengah tangan kiri dan kanan sama dengan tinggi badanmu. Selama hidupnya, rata-rata manusia menghasilkan air liur yang cukup untuk memenuhi 2 kolam renang. Ada yang mau ikut renang? Daya ingat tulang belakangmu tajam loh. Ia mengingat posturmu, jadi sulit sekali mengubahnya menjadi lebih baik. Kemampuan merinding berasal dari nenek moyang kita bertahun-tahun lalu. Rambut di tubuh mereka bisa berdiri agar tampak lebih besar dan menakutkan bagi musuh. Kucing mendesis dan melengkungkan punggung untuk alasan yang sama. Paru-paru kirimu lebih kecil dibanding yang kanan, guna memberi ruang kepada jantung. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedang yang kiri hanya 2. Kedua paru-paru dilindungi oleh tulang iga. Kalau kamu cegukan lagi nanti, coba membungkuk di atas kursi. Minum dari tepi gelas berlawanan juga bisa mengatasi cegukan. Kamu masih bisa bertahan hidup tanpa usus buntu, lambung, 1 ginjal atau 1 paru-paru. Senang rasanya tahu kita punya suku cadang. Alis manusia bisa bertahan sekitar 4 bulan. Setelah itu, kamu memperoleh alis baru.
Kamu dan kita semua punya kekuatan super bersinar dalam gelap, terutama di sore hari. Wajahmu yang bersinar paling terang. Tapi sinar itu terlalu lemah untuk bisa dilihat matamu tanpa alat bantu. Bunyi detak jantungmu itu sebenarnya adalah katup yang membuka dan menutup di dalam jantung. Bunyinya deg-deg, deg-deg. Kamu tidak bisa bernapas sekaligus menelan. Saat bernapas, pipa yang menuju perut menutup. Waktu kamu menelan, saluran menuju paru-parumu menutup sementara. Kurang dari 1% manusia lahir dengan jantung di sebelah kanan rongga dada, bukan di sebelah kiri. Kamu berkedip 15-20 kali per menit atau 30.000 kali sehari. Mata memiliki otot tercepat di seluruh tubuh. Kedipan melambat sampai 5 kali per menit saat kamu melihat layar komputer. Matamu berwarna berkat pigmen yang disebut melanin. Orang yang bermata coklat punya lebih banyak melanin daripada yang bermata hijau. Kalau kamu bermata biru, artinya jaringan matamu sama sekali tidak berwarna. Matamu memperoleh warna sebagaimana air dan langit, dengan menyebarkan warna dan memancarkannya kembali. Manusia bermata biru pertama diketahui lahir di zaman batu sekitar 7.000 tahun lalu. Aku belum lahir tuh. Ada sekitar 3 juta kelenjar keringat di seluruh tubuhmu. Banyak diantaranya berada di dasar telapak kaki dan telapak tangan, dahi, ketiak, serta pipi. Tiap kali bersin, udara melesat keluar dari hidungmu secepat 160 km per jam. Ternyata kotoran telinga terdiri dari lemak, sel-sel kulit, keringat, dan debu. Sebelum kamu mencoba membersihkannya, ingat, kotoran itu melindungi telinga dari bakteri, debu, dan kekeringan. Stres dan rasa takut meningkatkan produksi kotoran telinga. Jika seseorang membuat kamera dari mata manusia, resolusinya akan sebesar 576 megapiksel. Otakmu bisa menyimpan sampai 25 juta gigabita data. Otakku kayaknya enggak. Kamu menelan sekali tiap menit saat terjaga dan 3 kali per jam saat tidur. Totalnya menjadi 600 kali menelan per hari. Gulp. Kalau kamu kidal, kemungkinan besar kamu mengunyah di sebelah kiri. Dan kalau kamu kinan, kamu mengunyah di sebelah kanan. Pola unik sidik jarimu akan selalu tumbuh kembali separah apapun kerusakannya. Tiap manusia punya pola tonjolan dan kerutan unik dalam telinganya. Bunyinya juga berbeda. Berkat sel-sel rambut mikroskopis di telinga dalammu, kamu butuh mikrofon yang kuat untuk mendengar bunyi yang dihasilkannya. Cara kamu berjalan adalah ciri khasmu. Mesin bisa dengan mudah membedakan tiap ketukan kecil, pantulan, dan cara kakimu berayun dalam tiap langkahmu. Indera penciumanmu membantumu mengecap 80% rasa makananmu. Itu sebabnya makanan terasa sangat hambar saat kamu memencet hidung atau saat naik pesawat yang membuat indera penciumanmu lebih lemah. Wanita lebih pandai mengingat wajah dan tugas yang akan datang, tapi mudah melupakan apa yang telah dikerjakan. Kebalikannya dengan pria. Warna matamu bisa berubah saat kamu menua, atau bahkan tergantung pada suasana hati dan kebiasaan makanmu. 300 miliar sel baru terbentuk dalam tubuhmu setiap hari. Wah, itu baru daur ulang. Jari-jarimu tidak punya otot sedikit pun. Persendiannya bergerak berkat otot-otot di telapak tangan dan lengan bawah. Kuku tangan tumbuh lebih cepat dibanding kuku kaki. Itu karena kamu lebih aktif memakai tangan, dan tangan mendapatkan lebih banyak sinar matahari serta udara. Matamu mengirim gambar berbentuk 2D yang terbalik ke otak. Otak dengan cepat mengubahnya menjadi gambar 3D yang tidak terbalik. Jumlah sel-sel saraf dan koneksi dalam otak lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Kalau mau dihitung semuanya, kamu akan butuh waktu 3.000 tahun. Simpelnya, kamu punya sekitar 100 miliar sel saraf dalam otak. Ruang di antara kedua alismu disebut glabella. Tubuhmu lebih tinggi di pagi hari dibanding di malam hari. Gravitasi membuat tulang rawan di sekitar tulang-tulangmu tertekan seharian. Jadi kamu lebih pendek waktu mau pergi tidur. Kalau kamu kinan, kuku di tangan kananmu tumbuh lebih cepat dibanding yang di tangan kiri. Itu karena kamu lebih sering memakai tangan ini dan cenderung melukainya. Tubuhmu berusaha melindunginya dan mengirimkan lebih banyak darah serta nutrisi ke sana. Jika kamu pertahankan jumlah langkah sehat setiap hari, kamu akan menempuh jarak 160.000 km saat kamu berusia 80 tahun. Itu seperti mengelilingi ekuator sebanyak 4 kali. Otot terbesar dalam tubuhmu adalah gluteus maximus di bagian belakang pinggul, dan kamu sedang mendudukinya. Otot terkecil berada di tengah telingamu.
Fungsi utamanya adalah menstabilkan tulang sanggurdi, tulang terkecil dalam tubuhmu. Tulang sanggurdi bertugas mengirimkan gelombang bunyi menuju telinga dalammu. Kamu menghabiskan sekitar 5 tahun dari masa hidupmu untuk makan dan sepertiganya untuk tidur. Rata-rata orang dewasa dengan berat badan 70 kg memiliki kerangka seberat 10 kg. Jadi kurasa sisanya adalah daging dan lain-lain. Jantungmu berdetak sekitar 2,5 miliar kali seumur hidupmu. Ketebalan kulit berbeda-beda di seluruh tubuh. Kulit paling tebal berada di telapak tangan dan kaki, dan yang paling tipis di kelopak mata. Sel-sel kulitmu butuh 28-30 hari untuk benar-benar memperbarui dirinya sendiri. Meski tinggal kurang dari setengahnya, livermu masih tetap bisa beregenerasi ke ukuran semulanya. Binti lidahmu hanya hidup selama 10-14 hari, lalu beregenerasi setelahnya. Terus apa? Semua makanan terasa segar ya. Meski sedang tidur, otakmu menggunakan lebih dari 20% energi tubuhmu agar bisa terus berfungsi. Fungsi utama otak dalam memproses dan mengirimkan data benar-benar mahal ditinjau dari biaya energinya. Ibu jari kaki menyangga 40% berat badanmu. Tanpanya berlari dan berjalan akan lebih lambat, singkat, dan kurang efisien. Berkat gravitasi nol, cakram di antara tulang belakang bisa meregang saat berada di antariksa. Karena itu, kamu bisa tumbuh sampai 5 cm lebih tinggi. Tubuh rata-rata manusia dewasa adalah tempat bagi 7 oktiliun atom, yaitu 7 miliar atau angka 7 diikuti 27 nol. Hitung aja. Ulat memiliki lebih banyak otot daripada kamu, yaitu 4.400 lawan 650. Penglihatan periferalmu hampir selalu hitam putih. Itu karena kerucut detektor warna lebih banyak terdapat di tengah retina daripada di pinggir. Rata-rata tubuh manusia dewasa mengandung lemak dalam sel-selnya yang cukup untuk menghasilkan 7 batang sabun. Keringatmu saja tidak berbau sama sekali. Bau tidak sedap itu muncul karena bakteri yang tinggal di kulitmu bercampur dengan keringat. Matamu tampak merah dalam foto sebab saat lampu flash kamera padam, pupilmu tidak cukup waktu untuk mengecil. Pancaran cahaya terang mencapai retinamu dan memantul kembali. Kakimu terasa sangat berat ketika merasa takut karena adrenalin yang memasuki sistemmu. Ini menyalakan reaksi melawan atau kabur. Tubuhmu mengirimkan aliran darah menuju area yang paling membutuhkan untuk memberimu kesempatan bertindak dan melindungi diri. Wanita bisa membedakan lebih banyak warna daripada pria, sebab mereka punya 2 kromosom X dan pria hanya punya 1. Meski jika ada masalah dengan salah satu kromosom itu, wanita masih bisa melihat warna dengan benar. Itu sebabnya wanita jarang mengalami buta warna. Seberapa langsing atau gemuk tubuhmu, jumlah sel-sel lemakmu sama dengan semua orang lain. Saat kamu berolahraga atau berdiet, sel-sel itu tidak hilang, tapi ukurannya mengecil dan bisa membesar lagi. Semua otot dalam tubuhmu melekat pada tulang di kedua ujungnya agar bisa menarik dan membuat gerakan, tapi lidahmu tidak. Lidah melekat pada satu bagian leher di satu sisi dan bebas di sisi lain untuk menghasilkan bunyi-bunyi aneh. Lalat aneh yang sesekali kamu lihat di depan matamu adalah eye floater. Kamu melihatnya karena ada sedikit ketidaksempurnaan di salah satu bagian mata yang menghalangi cahaya. Eye floater makin parah seiring usia. Aduh. Rata-rata wanita mengucapkan sekitar 20.000 kata sehari, sedang rata-rata pria hanya mengucapkan 7.000 kata. Itu karena bagian otak yang bertanggung jawab atas kemampuan bahasa dan interaksi sosial lebih luas pada wanita. Kedua tangan dan kakimu saja akan tampak agak seram. Tangan dan kaki juga terdiri dari setengah jumlah tulang dalam tubuhmu. Tiap tangan memiliki 27 tulang, dan setiap kaki memiliki 26 tulang. Ibu jarimu memiliki detak tersendiri karena terdapat arteri besar di dalamnya. Karena itu, kamu tidak bisa merasakan detak jantung di leher dengan ibu jarimu. Kamu menghabiskan 10% waktu terjagamu dengan mata tertutup, yaitu saat kamu berkedip. Manusia bisa menggunakan ekolokasi seperti kelelawar dan lumba-lumba. Dengan latihan, kamu bisa menemukan jalan dalam gelap dengan menganalisis bunyi-bunyi yang memantul dari berbagai benda. Aku masih butuh latihan. Rata-rata kita butuh waktu 7 menit untuk tertidur. Tapi ada beberapa teknik untuk mempercepat proses itu menjadi 120 detik. Sebenarnya kamu bisa melihat hidungmu, tapi otakmu memilih untuk mengabaikannya. Kalau tidak, hidungmu akan menghalangi penglihatanmu. Lagian, bakal jadi nggak fokus juga. Sekitar 12% manusia tidak punya mimpi berwarna. Jumlah itu dulu lebih banyak sebelum TV berwarna ditemukan.
Semua otot rileks sekaligus begitu kamu tertidur. Otakmu mengira kamu akan jatuh dan mengirimkan sinyal cepat ke semua otot untuk membangunkannya. Karena itu, terkadang kamu merasa seperti benar-benar jatuh. Kamu mewarisi jemari yang menjadi keriput karena air dari nenek moyangmu. Ini membuat mereka mampu menggenggam lebih mantap saat cuaca hujan. Telapak kakimu juga bisa keriput agar bisa berdiri di permukaan basah dengan aman. Berabad-abad lalu, manusia memakai gigi bungsu untuk mengunyah tanaman dan akar-akaran yang liat. Saat otak mereka membesar, sisa ruang dalam mulut menjadi lebih sedikit. Gigi bungsu menjadi gigi tambahan. Sekarang, kamu bisa memasak makanan dan makan tanpa gigi itu. Setiap hari, rata-rata wanita tanpa sadar memakai 515 bahan kimia di tubuh mereka. Bisa berupa deodoran, sampo, kondisioner, pelembab, dan produk kecantikan lain. Tapi kebanyakan aman kok. Kamu tidak bisa bersin saat tidur, sebab sel-sel saraf di hidung yang mengaktifkan bersin juga tertidur. Kamu juga tidak bisa mencium bau saat tidur. Ada sekitar 250 helai rambut di tiap alis rata-rata manusia. Tapi orang-orang yang beruntung punya 1.100 rambut. Rambut ini mencegah masuknya air hujan dan keringat ke mata. Rangka tubuhmu mengalami regenerasi total tiap sekitar 10 tahun. Proses itu tidak pernah berhenti, tapi melambat seiring usia. Karena itu, tulangmu menjadi lebih tipis. Orang dewasa menarik napas 12-16 kali per menit. Totalnya menjadi 17.000-23 tarikan napas sehari. Jika kamu merentangkan seluruh jaringan pembuluh darah, panjangnya akan cukup untuk mengelilingi bumi 2 kali. Itu lebih dari 100.000 kilometer. Dan kamu bakalan pegel banget pastinya. Wanita memiliki lebih banyak papila lidah dibanding pria. 35% wanita adalah pengecap super dan memiliki lebih dari 30 papila lidah di area seluas lubang pembolong kertas pada lidahnya. Bagi mereka, gula lebih manis dan garam lebih asin. Orang berambut pirang punya folikel rambut terbanyak, sekitar 146.000. Posisi kedua ditempati orang berambut hitam dengan 110.000 folikel. Kalau kamu berambut coklat, ada sekitar 100.000 folikel rambut di kepalamu. Dengan rata-rata 86.000 folikel, orang yang rambutnya merah berambut paling tipis. Saat menua, kakimu mungkin membesar, tapi bukan berarti tulang-tulangmu tumbuh. Ini terjadi karena kenaikan berat badan dan longgarnya ligamen. Jadi telapak kakimu lebih rata dan lebar seiring waktu. Kalau kamu merasa perutmu meloncat ke tenggorokan saat naik roller coaster, faktanya sebagian organmu memang bergeser. Itu terjadi pada usus atau lambungmu yang memang agak longgar dan tidak berbahaya. Nih, kelihatan. Bagian luar gigimu dilapisi email yang membuatnya sekuat gigi hiu. Meskipun tidak setajam itu, rambutmu bisa lebih panjang sekitar 30% ketika basah. Otakmu terus-menerus butuh oksigen dan memakai 20% cadangannya dalam tubuhmu. Saat kamu memecahkan masalah, otak bisa memakai lebih banyak oksigen sampai 50%. Kalau kamu meratakan semua kerutannya, otakmu akan menjadi permukaan rata seukuran sarung bantal. Saat kamu mendengarkan musik, detak jantungmu menyesuaikan dengan iramanya. Tempo musik lebih cepat membuat jantung berdetak lebih cepat. Kadang diafragmamu berkedut yang membuatmu tiba-tiba menghirup lebih banyak udara. Tenggorokanmu menutup dan mengganggu pengambilan udara. Beginilah cara kerja cegukan. Tidak seperti dalam film antariksa, kamu tidak akan langsung membeku jika memasuki antariksa terbuka tanpa pakaian astronot. Antariksa yang hampa udara adalah isolator hebat, jadi kamu bisa mempertahankan sedikit panas untuk sementara waktu. Tapi jangan jadikan ini kebiasaan ya. Atom-atom dalam tubuhmu berumur miliaran tahun. Hampir semuanya terbentuk di bintang dan banyak yang telah mengalami beberapa supernova dahsyat. Artinya, kamu termasuk bongkahan debu bintang. Para ilmuwan masih belum tahu kenapa manusia menguap. Teori terpopuler berkata kuap terjadi untuk mendinginkan otak dan mengatur suhu tubuhmu. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang berdagu. Simpanse dan gorila memiliki rahang bawah yang melandai langsung ke belakang dari gigi depannya. Saat bernapas, sebagian besar udara melewati salah satu lubang hidung. Setelah beberapa jam, udara akan melewati lubang hidung lain, dan keduanya terus bekerja bergantian seperti itu. Hidungmu bisa menangkap sekitar 1 triliun bau dengan 400 jenis reseptor berbeda.
Bunyi yang kamu dengar ketika menekuk buku-buku jari adalah gelembung gas yang pecah di dalam sendimu. Memang seru ya dengar bunyinya? Ternyata kamu juga membakar kalori loh waktu bernapas, nonton TV dan bahkan tidur. Saat berusia 60 tahun, kamu akan kehilangan hampir setengah papila lidahmu. Karena itu, kebanyakan lansia sulit mengenal rasa baru atau pahit. Kamu hanya butuh 0,05 detik untuk mengenali bunyi. Itu 10 kali lebih cepat dibanding berkedip. Bisa dibilang rambut tidak bisa hancur. Air, suhu dingin, dan korosi tidak berpengaruh terhadapnya. Satu-satunya cara mungkin dengan membakarnya. Jangan, bahaya. Sekitar 1% manusia tidak punya lensa khusus di matanya, dan mereka bisa melihat sinar UV. Pelukis impresionis terkenal, Claude Monet, termasuk yang 1% itu. Saat kamu tidur di tempat baru, setengah otakmu tetap terjaga. Berkat itu, kamu bisa cepat bangun jika ingin melindungi diri dari sesuatu atau seseorang. Bunyi bersin bergantung pada ukuran hidungmu. Makin besar hidung, makin keras pula bunyinya, sebab lebih banyak udara bisa keluar masuk. Semua orang asing dalam mimpimu adalah orang sungguhan yang pernah kamu temui di kehidupan nyata. Hanya saja kamu tidak ingat. Tidak seperti sel-sel lain, neuron tidak bisa melakukan regenerasi. Jika kamu mengetik 60 kata per menit selama 8 jam sehari, kamu akan butuh 50 tahun untuk mengetik genom manusia. Kayaknya gabut banget nih. Lekukan di antara bibir atas dengan hidungmu itu punya nama loh, yaitu filtrum. Orang-orang bisa bernavigasi dengan menggunakan medan magnet bumi, seperti burung. Kalau aku pakai GPS saja aku bingung. Aku punya sejumlah fakta nih yang pastinya akan bikin kamu melongo. Kapasitas perutmu ternyata mantul juga loh, karena bisa menampung sampai 2 liter air atau kurang lebih 1 botol soda berukuran besar. Kalau untuk makanan padat, jumlah maksimumnya agak sulit diperkirakan karena sebelum masuk ke perut, kamu perlu mencernanya dengan gigi. 1 ekor sapi utuh jelas nggak akan muat lah, tapi kalau 1 ayam utuh ukuran besar, mungkin muat. Coba tebak, posisi perutmu tuh sebetulnya di sebelah mana sih? Kalau kamu mengiranya ada di sekitar pusar, salah, bukan di situ. Tapi ada di atas sini, di balik sela-sela tulang rusuk. Ilmuwan meyakini usus buntu lama-lama juga akan hilang. Fungsi aslinya memang belum diketahui pasti, tapi sebagian peneliti mengklaim organ ini membantu nenek moyang kita mencerna kulit pohon. Sekarang ini, menu makanan sehari-hari kita sudah berubah, jadi usus buntu tidak diperlukan lagi. Bahkan bisa dihilangkan dari tubuh kita tanpa menimbulkan efek yang berarti. Bukan cuma usus buntu kok, gigi bungsu pun tidak punya fungsi penting lagi. Dulu gigi ini bisa menggantikan gigi geraham nenek moyang kita yang telah tanggal, tapi sekarang kita harus merogoh kocek yang lumayan dalam hanya untuk mencabutnya. Hampir sekujur tubuh kita tertutup oleh rambut, termasuk area pusar. Rambut ini berfungsi untuk menangkap serat kain. Nggak percaya? Ya udah, cek sendiri aja kalau gitu. Hati berperan penting dalam melindungi tubuh dari racun dan berbagai zat berbahaya lainnya. Organ ini juga sangat tahan banting dan bisa beregenerasi. Tubuhmu yang sebenarnya cuma terdiri atas 43% dari totalnya. Lebih dari 50% sel di dalam tubuh berupa organisme kecil yang banyak hidup di usus. Meski persentase selmu lebih kecil daripada sel mikroba, jumlah rata-ratanya kurang lebih 100 triliun. Jangan sedih lagi ya, teman-temanmu banyak tuh. Ada yang seru lagi nih, genmu sendiri tidak sampai setengah dari seluruh gen yang ada di tubuhmu. Kalau kamu menghitung semua gen dari mikroba di tubuhmu, jumlah totalnya sekitar 2-20 juta. Saat kamu tidur pun, sebagian dari tubuhmu tetap terjaga. Bahkan kadang, otak harus bekerja ekstra saat kamu terlelap. Organ super ini perlu memproses banyak informasi, sehingga juga perlu aktif dalam waktu lama. Hidung termasuk salah satu organ tubuh yang juga beristirahat saat kamu tidur. Bisa dibilang, indera penciumanmu ini non-aktif, bahkan kamu nggak akan terusik saat ada bau menyengat yang bersumber dari dalam kamar. Nah, rajin-rajin bersihkan kamarmu ya. Rupanya kita sering menganggap remeh indera penciuman kita ini, padahal tanpanya, makanan akan terasa hambar. Sekitar 80% rasa makanan bisa kita kecap karena peranan hidung yang bisa mengenali bau. Dengan menutup hidung saat makan, kamu hampir tak bisa mengecap rasanya. Tanpa indera penciuman, kemungkinan kamu akan bisa mengenali makanan melalui teksturnya. Jadi, bawang bombay dan apel segar kemungkinan akan terasa sama. Para ilmuwan pernah meyakini kita bisa membedakan sampai 10.000 bau, tapi anggapan ini keliru. Penelitian terbaru membuktikan manusia mampu membedakan lebih dari 1 triliun bau.
ingatan kita terhadap bau juga lebih tajam. Bahkan, bau juga bisa loh membangkitkan kenangan lama. Hidung tidak cuma membantumu bernafas dan menangkap bau, tapi juga menyaring udara sebelum dialirkan menuju tenggorokan dan paru-paru yang memang sensitif. Kalau kita menghirup udara kering, hidung akan melembabkan, mendinginkan, dan memanaskannya. Hidung juga membersihkan udara dari kotoran. Seiring bertambahnya usia, ukuran otakmu akan mengecil. Pada umur 75 tahun, otakmu jauh lebih kecil dibanding saat kamu berumur 30 dan penyusutannya dimulai pada umur 40. Kita semua mengalaminya kok, dan kekuatan otak sama sekali tidak akan terpengaruh. Otak kita cuma bisa menyimpan 7 bit data dalam memori jangka pendeknya. Udah, gak perlu membandingkan kapasitas otakmu dengan ponsel jadulmu 15 tahun lalu kok. Kamu sendiri masih kesulitan menghafal nomor ponsel kan? Cara kerja ingatan jangka pendek kita mirip seperti papan tulis. Kita bisa menulis sejumlah informasi, tapi lama-lama ruang yang tersisa akan habis juga. Untuk mengecek kapasitas memori kerjamu, coba deh lakukan tes ini. Minta temanmu untuk menulis dan membacakan daftar 10 kata. Kebanyakan orang paling banyak mengingat 7 kata dari daftar ini. Kamu sangat memerlukan RAM atau memori kerja untuk melakukan hampir semua aktivitas harianmu, termasuk saat ngobrol biasa, internetan, atau bermain-main bersama anak bulmu. Memori terkuat dan emosional kita biasanya palsu. Itu cuma memori pusat yang bikin kita yakin kalau kita sangat mengingatnya. Padahal sebagian besar detailnya cuma terbentuk di kepala. Seiring bertambahnya usia, bukan cuma otak yang akan menyusut, tapi juga tubuhmu. Tulangmu jadi lebih rapuh dan tulang punggungmu juga mengecil. Tapi saat kamu tidur, tulangmu jadi agak rileks. Makanya saat bangun di pagi hari, kamu akan lebih tinggi daripada saat malam hari. Di antara semua mamalia, cuma manusia yang bisa berjalan dengan 2 kaki sepanjang hidupnya. Kanguru dan gorila pun tidak benar-benar berjalan dengan 2 kaki. Kanguru pakai alat bantu ekor sebagai kaki ketiganya, sedangkan gorila pakai lengan panjangnya untuk menjaga keseimbangan. Tulangmu juga berperan dalam metabolisme, sebagian besarnya terdiri dari kalsium. Jadi, saat darahmu kekurangan unsur ini, tulang akan mulai mengeluarkannya ke aliran darah hingga tubuhmu kembali seimbang. Reaksi sebaliknya juga berlaku saat darah kebanyakan kalsium, tulang akan menyimpannya sebagai unsur cadangan. Kamu tahu nggak nama tulang yang hobinya ngelawak? Itu loh yang ada di lengan atasmu, humerus. Ternyata beda ya. Yang ini serius, tulang yang nggak pernah tumbuh ada di telinga. Sekumpulan tulang kecil ini telah beradaptasi untuk mengirimkan getaran suara sehingga kita bisa mendengar. Dokter menyebutnya sebagai tulang osikel. Salah satu tulang pendengaran ini bernama sanggurdi, ukurannya paling kecil di seluruh tubuh, malahan cuma sebesar 1 butir beras. Tinggi badan, bentuk tubuh, dan warna kulit kita sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal nenek moyang kita, tapi kita bisa beradaptasi dengan kondisi baru selama seumur hidup. Misalnya saja, kalau kamu pindah dari dataran rendah ke pegunungan, sel darah merahmu akan bertambah untuk mengimbangi kurangnya oksigen. Nah, kalau kamu pindah dari tempat yang beriklim dingin menuju tempat yang lebih panas, kulitmu akan menjadi lebih gelap untuk beradaptasi. Rentang hidup kita diprogram di dalam sel. Sel terus beregenerasi dan membelah diri. Meski begitu, sel punya pengatur waktu internal yang akhirnya juga akan berhenti. Sejumlah sel juga akan menghentikan aktivitas reproduksinya lebih cepat dari sel lain. Rata-rata, sel berhenti membelah diri saat kita berumur 100 tahun. Dengan kata lain, kalau pengatur waktu pada sel ini dinonaktifkan, kemungkinan kita akan bisa hidup selamanya. Udah, jangan terlalu sinis dengan lemak di tubuhmu lah. Peranannya juga penting loh. Bisa sebagai bahan insulasi, cadangan energi, dan peredam kejut. Tubuhmu mengirimkan paling banyak lemak ke area pinggang karena disitulah letak organ dalammu. Kalau kamu mengalami hal-hal yang kurang diinginkan, lapisan lemak ini bisa melindungi organ vitalmu dari kerusakan fatal. Oke, kembali lagi ke kepala. Tengkorakmu tidak cuma terdiri dari 1 tulang, tapi ada 28 dan banyak diantaranya saling menyatu untuk melindungi otak. Mandibula atau rahang bawah adalah satu-satunya tulang tengkorak yang tidak melekat ke tulang lain di sekitarnya. Tulang ini melekat ke jaringan ikat dan otot, dan inilah yang membuatnya mudah digerakkan ke segala arah. Oh ya, dengan mandibula, kamu juga bisa loh melakukan mastikasi. Istilah kerennya sih, mengunyah. Otot terkuat di tubuhmu tidak ada di bagian lengan atau kaki, justru ada di kepala. Masseter adalah otot utama yang bertugas untuk mengunyah. Otot ini harus menjadi yang terkuat agar kamu bisa makan dengan normal.
Coba tebak deh, otot apa yang bisa menggerakkan telinga? Temporalis dong. Letaknya ada di atas pelipis. Otot ini juga membantumu mengunyah makanan. Kita juga punya 2 otot super cepat yang mengontrol gerakan menutup kelopak mata. Gerakannya bahkan paling ngebut. Mata kita sangat rapuh dan butuh perlindungan, jadi refleks yang melindunginya harus secepat kilat. Otot ini bisa menutup kelopak mata dalam waktu kurang dari 1/10 detik. Mereka yang jempol tangannya bersendi ganda bisa menekuknya ke belakang. Memang kelihatannya agak nyeremin ya, dan cuma segelintir orang yang punya fitur ini. Bagi kebanyakan orang, menekuknya begini akan terasa ngilu, tapi mereka yang punya keunikan ini sama sekali nggak merasa kesakitan. Kita cuma mengenali warna ungu biru, hijau kuning, dan kuning merah. Warna lain hanyalah kombinasi dari ketiganya. Jumlah kombinasi warna yang bisa kita lihat tidak akan bisa dihitung karena setiap orang punya penglihatan yang berbeda-beda. Tapi rata-ratanya sekitar 1 juta kombinasi. Tatap mata saya. Jangan deh, ntar kepincut lagi. Wow, sehelai rambut saja bisa loh menahan beban sekitar 85,1 gram. Rata-rata manusia punya sekitar 150.000 helai rambut. Dan seluruh rambut di kepalamu bisa menahan beban sekitar 13.605 kg atau seberat 2 ekor gajah. Otakmu menghasilkan listrik yang bisa digunakan untuk menyalakan bohlam kecil. Kalau saja kamu tahu caranya. Saat dipotong, kuku dan rambut tidak mengalami luka karena bagian yang hidup terdapat di bawah kulit. Selain itu, kuku lebih cepat tumbuh saat cuaca panas, bukan dingin, meski di tempat yang suhunya tidak begitu fluktuatif. Kuku tangan yang biasa dipakai untuk menulis juga akan lebih cepat memanjang. Mungkin karena kita sering menggunakannya ya. Jari kelingking memang terkesan biasa-biasa saja. Jangan salah dulu, tanpa si kecil-kecil cabai rawit ini, kamu akan kehilangan 50% dari kekuatan tanganmu. Kelingking biasa bersinergi dengan jari manis untuk membentuk kekuatan. Sementara, ketiga jari lain lebih berfungsi untuk menggenggam. Sama seperti sidik jari, lidahmu juga punya corak unik, tapi tidak bisa kamu pakai untuk membuka kunci ponsel. Lebih tepatnya, belum. Jangan sampailah. Lidahmu juga banyak mengandung lemak. Kalau berat badanmu naik, lidahmu juga akan bertambah berat. Di lambungmu terdapat asam yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Karena sangat kuat, asam ini bisa menghancurkan sepotong kayu dalam sekejap. Panjang total semua pembuluh darah orang dewasa mendekati 160.900 km. Sejauh 4 kali keliling bumi di ekuator. Seumur hidup, kamu menghasilkan air liur yang muat diisikan ke 2 kolam renang. Nenek moyang kita perlu merinding untuk membuat bulu tubuh mereka berdiri serta untuk menakut-nakuti musuh. Meski tidak memerlukannya lagi, kita masih juga merinding karena evolusi tidak sepenuhnya bisa menghilangkan fitur ini. Nah, apa kamu mengamatinya? Saat bernafas, kamu lebih sering mengalirkan udara cuma dengan 1 lubang hidung loh. Kedua lubang hidung akan bekerja secara bergantian setiap beberapa jam. Makanya, saat kamu pilek, cuma 1 lubang hidung yang tersumbat. Kebanyakan orang mengira mereka cuma punya 5 indera. Nggak juga kok. Para ilmuwan sendiri belum tahu pasti, tapi diperkirakan ada lebih dari 20 indera, termasuk indera penglihat, pendengar, peraba, pencium, pengecap, dan berbagai indera lain seperti indera pendeteksi waktu, lapar, dan haus. Ada juga propriosepsi, sensasi yang kita rasakan saat mendeteksi gerakan. Kadang, otak tidak bisa membedakan antara rasa bahagia dan sedih yang meluap-luap. Organ ini memang tahu saat kamu sedang merasakan emosi yang sangat kuat, tapi kadang juga kebingungan. Karena itulah, saat merasa sangat bahagia, kamu juga akan menangis. Jadi terhura. Sepanjang hidup, ukuran bola matamu akan tetap sama, tapi telinga dan hidungmu tidak. Dulu semua manusia bermata coklat. Warna lain baru muncul setelah adanya mutasi acak. Para ahli memperkirakan, meski manusia pertama muncul di bumi sekitar 6 juta tahun lalu, warna mata biru baru muncul 10.000 tahun lalu. Jadi, kemungkinan besar semua manusia yang bermata biru berasal dari nenek moyang yang sama. Semua tulang yang ada di tubuh kita saling terhubung menjadi satu, kecuali tulang hyoid. Tulang ini berbentuk U dan terdapat di pangkal lidah untuk menahan lidah di posisinya. Tulang lebih kuat dari baja. Bahkan dalam teori, tulang yang kuat dan sehat bisa menahan beban 5 truk pick up. Tetap aja sih, tulang bukan menjadi bagian tubuh yang terkuat, tapi email gigi.
Bahan penyusunnya terdiri dari berbagai zat yang membuatnya tahan rusak, sehingga gigi bisa tahan lama sampai ratusan tahun. Dan pastinya, kamu harus tetap merawatnya karena bagian tubuh yang tidak bisa sembuh sendiri hanyalah gigi. Jantung tidak kenal kata libur karena terus berdetak sekitar 3 miliar kali seumur hidupmu. Sama seperti jantung, lidah juga tidak pernah beristirahat. Meskipun kamu sedang tidur, lidah terus mendorong air liur menuruni kerongkongan. Oh ya, kamu biasa memosisikan lidahmu di sebelah mana? Jangan di dasar mulut ya. Posisi ini bisa menyebabkan sakit leher dan rahang. Nah, kalau kamu menempelkannya di gigi, juga salah. Gigimu bisa bergeser, lalu lidahmu bisa tiba-tiba tergigit. Jadi, coba posisikan agak ke tengah, sekitar 1 cm dari gigi. Kita tidak bisa bernafas dan menelan secara bersamaan karena makanan yang kita telan dan udara yang kita hirup akan bergerak melalui saluran yang sama selama awal perjalanannya. Wah, rupanya ada pengatur lalu lintas ya di dalam mulut kita. Mata juga bisa bernafas loh. Kornea menjadi satu-satunya bagian tubuh yang tidak mendapat asupan darah secara langsung sehingga menyerap oksigen dari udara. Karena itulah, saat udara kering, mata akan terasa agak gatal. Semua orang bisa bermimpi. Sebagian memang mengaku tidak pernah bermimpi sama sekali. Tapi sebetulnya mereka bermimpi kok. Mereka cuma tidak mengingatnya saja. Menurut para ilmuwan, saat tidur, kita berada dalam fase bermimpi dan disusul dengan fase lupa secara aktif. Penyebabnya mungkin karena mimpi berisi informasi yang kurang penting, sehingga otak kita perlu menghapus memorinya, lalu mengisinya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Bagi yang beruntung akan mampu mengingatnya, tapi kemudian juga akan melupakannya beberapa saat setelah bangun. Dan setelah 10 menit, biasanya mimpi itu sudah benar-benar hilang. Saat pipimu merona, kulit di perutmu juga ikut memerah loh. Tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah saat kita merasa malu untuk mengantisipasi stres. Nah, wajah dan kulit perut akan mendapat lebih banyak suplai darah lalu memerah. Selain itu, organisme yang bisa merona hanyalah manusia. Rona pipi kita bisa dilihat dengan jelas. Seumur hidup, rambut kita tumbuh sepanjang 949 km. Kalau tidak pernah dipotong, panjang rata-rata jenggot manusia bisa mencapai 9,1 meter. Rambut lebih cepat tumbuh di area-area hangat karena panas mempercepat sirkulasi darah di tubuh kita. Hal-hal yang ingin kamu cari tahu tentang dirimu bisa terlihat dalam sehelai rambut. Dari sehelai rambut, ilmuwan bisa mengetahui jenis makanan yang kamu asup serta lingkungan yang kamu tempati. Rata-rata manusia menghabiskan makanan sebanyak 45.351 kg seumur hidupnya atau setara dengan bobot 10 kuda nil besar. Bibir merupakan bagian tubuh yang paling peka. Di bibir terdapat banyak sekali ujung saraf, bahkan lebih banyak dari ujung jarimu. Kulit bibirmu juga sangat tipis, sampai-sampai pembuluh kapiler yang ada di dalamnya bisa terlihat jelas. Karena itulah, warnanya merah muda paling beda dari bagian tubuh yang lain. Bibir juga gampang sekali pecah-pecah oleh sinar matahari. Jangan lupa ya, olesi bibirmu dengan tabir surya biar tetap sehat. Jadi tidak hanya sidik jari, iris, dan lidahmu yang punya keunikan. Bibir juga. Seluruh permukaan paru-parumu kurang lebih seluas 1 lapangan tenis. Gerak batuk dan bersin di udara memang super ngebut ya. Kecepatan batuk bisa mencapai 80,5 km per jam. Nah, kalau bersin lebih ngebut lagi, hampir 161 km per jam. Kita tidak bisa bersin dengan mata terbuka, kecuali dengan bantuan tangan. Ilmuwan belum tahu pasti mekanismenya sih. Sebagian beralasan karena refleks sehingga tidak bisa dikendalikan. Sebagian lainnya mengatakan dengan mata tertutup, bola mata kita tidak akan meluncur keluar. Semua manusia bisa bersinar loh. Sinar ini berasal dari panas tubuh kita. Sebetulnya sih, intensitasnya 1000 kali lebih kecil dari sinar yang bisa kita lihat. Ya tapi, tetap wow kan? Flash disk terbesar di dunia yaitu otak kita. Saraf-sarafnya saling berpadu sehingga mampu menghasilkan kapasitas penyimpanan sekitar 1 juta GB. Ya, cukuplah untuk menyimpan film berdurasi 3 juta jam atau sepanjang 300 malam. Weh, bagi popcornnya dong. Kamu akan kehausan saat kehilangan sekitar 1% dari berat badanmu. Kalau kamu kehilangan 5%-nya, kamu bisa keliengan. Jari kita tidak punya otot. Otot yang menggerakkan tulangnya berada di telapak tangan dan lengan bawah.
Kata muscle atau otot berasal dari bahasa Latin kuno yang artinya tikus. Nah, begitulah rupa otot bisep kita menurut orang Romawi. Rata-rata selama hidup, kita berjalan sekitar 176.990 km atau sejauh 4 kali keliling bumi dan setengah jarak bumi ke bulan. Jangan lupa pakai sepatu super nyaman ya kalau kamu mau nyoba. Yap, otakmu akan membesar sekitar 2% kalau kamu menjelajah keluar angkasa. Dalam gravitasi normal, cairan di otak bergerak ke bawah secara alami saat kita berdiri tegak. Tapi ada bukti yang menunjukkan bahwa kurangnya gravitasi mencegah pergerakan ini, sehingga cairan menumpuk di otak dan tengkorak. Sekuntum bunga mungkin harum untukmu, tapi ada orang pengidap kakosmia yang pasti berpendapat lain. Mereka menganggap semua aroma yang ada sebagai sesuatu yang bau. Kasian. Oh iya, dari semua indera yang kita punya, penciuman adalah yang paling tajam. Kita masih mengingat 65% bau setelah setahun, tapi hanya mengingat 50% dari apa yang kita lihat selama 3 minggu terakhir. Kita juga mendapatkan hidung baru setiap 28 hari, karena sel-sel hidung memperbarui diri setiap 4 minggu. Kita tidak mencium bau saat tidur, kecuali kamu belum mandi seminggu. Indera penciumanmu ikut terlelap saat kamu tidur. Oleh karena itu, kita hampir mustahil menyadari kalau ada kebocoran gas pada malam hari. Saat tidur, kita hanya bisa mengandalkan suara karena tidur bisa terganggu oleh suara bising. Hampir setengah dari pengecapmu akan hilang saat umurmu menginjak 60 tahun. Jadi, mungkin nanti kamu bakal mulai doyan brokoli. Ketajaman indera penciumanmu juga berkurang seiring bertambahnya usia. Untuk bisa mengecap rasa, kita juga kebanyakan bergantung pada penciuman yang membantu kita menerima sampai 95% rasa. Tanpa indera penciuman, kita akan kesulitan membedakan apel dan lobak. Nah, saat batuk, kamu melepaskan udara dalam kecepatan 100 km per jam. Hati-hati ditilang. Cegukan adalah proses 2 langkah. Pertama, kamu menghirup banyak udara karena kejang otot, lalu, boom, saluran udaramu menutup, udara terhalang, dan suara terkenal itu keluar. Kita membutuhkan telinga bukan cuma untuk mendengar, tapi juga menjaga keseimbangan. Sistem vestibular kita berada di telinga bagian dalam. Kanal di telinga dalammu mengandung cairan dan sensor kecil yang membantumu menjaga keseimbangan. Oh iya, telinga juga punya tulang. Tulang di dalam telinga adalah satu-satunya yang tidak pernah tumbuh. Kita bisa mendengar berkat tulang mungil yang mentransmisikan getaran suara ini. Para dokter menyebutnya rantai osikel, yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes, alias palu, landasan, dan sanggurdi yang membentuk bagian integral dari telinga tengah. Telinga terus tumbuh sepanjang hidup kita. Telinga juga berkeringat dan kotoran telinga sebenarnya adalah sejenis keringat yang dihasilkan telinga. Selain itu, hidung juga tidak pernah berhenti tumbuh. Kecuali kamu suka ngibul. Jantung adalah satu-satunya otot yang tidak pernah lelah. Ukuran aorta sangat besar. Diameternya hampir sebesar selang di halamanmu. Semua tulang di tubuh kita terhubung satu sama lain, kecuali hyoid, yang tidak tersambung dengan tulang lain. Tulang ini berfungsi sebagai penopang lidah dan merupakan salah satu tulang yang paling jarang istirahat. Kalau matamu berubah merah saat difoto, salahkan pantulan cahaya. Flash dari kamera memantul keluar dari kapiler di retinamu dan menciptakan efek itu. Bicara soal mata, kamera terkeren saat ini berkapasitas 200 megapiksel. Tapi mata manusia berkapasitas 576. Oleh karena itu, matahari terbenam jauh lebih indah saat dilihat langsung dibanding lewat foto. Roller coaster sebenarnya mengacak-acak organ tubuhmu loh. Jadi kalau kamu merasa perutmu jatuh, kenyataannya memang begitu. Bibir jauh lebih sensitif daripada jari dan punya sekitar 1 juta ujung saraf. Perbandingannya, bibir 100 kali lebih sensitif dibanding ujung jari. Alur di bibir membuat sidik bibir kita seunik sidik jari. Sidik bibir ini juga tidak berubah sepanjang hidupmu. Oh iya, sidik lidah juga unik loh. Meski semua orang di dunia memiliki aroma badan yang unik, aroma tubuh orang yang kembar identik persis sama. Penyebabnya pasti karena gen mereka yang identik.
Biasanya rambut gugur sekitar 50-150 helai dalam sehari. Umur rata-rata rambut adalah 5 tahun, dan setelah rambut lamamu berpamitan dengan kulit kepala, rambut baru akan segera tumbuh. Jika dikumpulkan, bakteri di dalam tubuhmu bisa mengisi 1 kaleng sampai penuh. Berat total bakteri ini mencakup sekitar 1,5-2 kg berat badanmu, atau sekitar 2% dari berat totalmu. Namun sebagian besar bakteri ini adalah limbah yang dimiliki tubuh kita. Manusia punya sekitar 20.000 sampai 25.000 gen. Banyak sekali kan? Tapi cornflakes punya lebih banyak gen daripada kita. Untungnya bukan kuantitas yang lebih penting, melainkan kualitasnya. Tapi tetap, cornflakes 1, manusia 0. Tubuh kita terdiri dari banyak elemen kimia termasuk zat besi. Besi di tubuh kita cukup untuk membuat 3 paku, yang masing-masing panjangnya 2,5 cm. Karbon yang kita miliki dapat dipakai untuk membuat 900 pensil. Rambut di seluruh tubuh kita dapat digunakan untuk membuat pena bulu ayam. Kenapa gambarnya merak? Lanjut deh. Hati kita punya kekuatan regenerasi super jika sebagiannya diangkat. Hati bisa tumbuh kembali ke ukuran yang dibutuhkan tubuhmu. Lemak membantu tubuh kita mengkonsumsi vitamin. Vitamin seperti A, D, K, dan E hanya dapat diserap dengan baik saat dilarutkan lemak. Lemak di dalam tubuh kita cukup untuk membuat 7 sabun batangan. Tapi jangan coba ini di rumah ya. Saat dalam kondisi bangun, otak kita mampu menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan bola lampu. Otak memiliki daya 10 watt. Lumayan keren kan? Pusar kita ibarat kebun binatangnya bakteri, dengan sekitar 70 jenis bakteri di dalamnya. Beberapa bakteri ini juga bisa ditemukan di tanah Jepang dan bahkan di tudung es kutub. Tubuh kita terus bersinar, tapi kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena cahaya yang kita pancarkan 1000 kali lebih lemah dibanding tingkat minimal yang bisa kita tangkap. Nah, karmin yang digunakan dalam perona pipi dan lipstik adalah pewarna merah yang terbuat dari kumbang tumbuk. Air liur membantu kita mencicipi rasa makanan, karena pengecap kita baru bisa mencicipi rasa makanan ketika sudah dilarutkan oleh air liur. Bulu mata kita hanya bertahan selama 150 hari. Rekor bulu mata terpanjang di dunia mencapai 12 cm. Bulu mata juga menjadi rumah bagi tungau kecil. Kita berkedip sekitar 4.200.000 kali dalam setahun. Itu setidaknya sekali setiap 8 detik. Kalau setiap ngedip kita disawer 100 perak, kita bisa menghasilkan lebih dari 1 juta rupiah setiap hari. Mungkin kedengarannya kurang masuk akal, tapi tulang kita lebih kuat dibanding beragam bahan bangunan. 1 inci kubik tulang manusia dapat menahan sampai 8.600 kg, menjadikannya 4 kali lebih kuat daripada beton. Satu-satunya hal yang membedakan golongan darah kita adalah gula. Golongan darah A, B, dan AB mengandung gula, sementara O tidak, sehingga sempurna untuk donor. Meski tak mengandung gula, darah tipe O tidak kalah manis. Bahkan, nyamuk lebih doyan menghisap darah tipe O. Manusia hanya punya 8 jenis darah, sementara sapi punya 800 dan mungkin lebih. Mungkin ada mu positif dan mu negatif. Kuku tangan kita tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku kaki tumbuh hampir 4 kali lebih lambat karena kerusakannya tidak sebanyak kuku tangan. Meski kelingking kita sering membentur kaki meja. Pembuluh darah pecah biasanya akan segera pulih. Kuku bukan cuma membantu kita menangkap benda-benda kecil dan mencabut stiker loh. Kalau kamu tidak punya struktur yang keras untuk menekan, kamu tak akan bisa menilai seberapa kuat harus memegang sesuatu. Cuma sedikit orang yang benar-benar bisa mencerna susu. Masalahnya, ada enzim khusus, sebut saja pembantu kecil, yang memecah gula di dalam susu. Saat sudah tumbuh dewasa, banyak dari kita kehilangan enzim ini. Gula ini disebut laktosa, jadi orang dewasa yang tidak bisa mencernanya disebut intoleran laktosa. 68% populasi dunia tidak dapat mencerna susu. Saat tidur bukan berarti seluruh tubuhmu beristirahat. Bahkan, terkadang otakmu harus bekerja lebih keras saat tidur. Otak perlu memproses dan mencerna banyak informasi yang biasanya membutuhkan banyak waktu.
Ternyata manusia tidak bisa multitasking. Serius, kita butuh waktu untuk beralih dari satu tugas ke tugas lain, dan kalau kita mencoba melakukan banyak hal sekaligus, hasilnya nggak akan produktif. Nah, sekarang coba ini. Angkat kaki kananmu dan putar searah jarum jam. Cobalah menulis angka 6 menggunakan jempolmu di udara. Sekarang, periksa arah gerak kakimu. Sekarang kakimu bergerak ke arah yang berlawanan kan? Karena untuk menulis angka 6, kamu harus membuat gerakan melawan arah jarum jam. Kita juga butuh waktu lebih lama untuk memulai kebiasaan baru. Ada yang berpendapat 18-20 hari sudah cukup, tapi sebenarnya tidak. Proses membiasakan kebiasaan baru bisa memakan 254 hari, tapi rata-rata dibutuhkan sekitar 66 hari agar kebiasaan baru berjalan otomatis.